Seberapa gila sih latar belakang keluargaku? Kakekku itu dewa bela diri negara Hua. Nenekku orang terkaya di seluruh negeri. Bahkan paman dan bibiku itu VIP kelas atas di semua industri yang ada. Dengan latar belakang yang benar-benar setara dengan langit, seharusnya aku jadi kebanggaan semua orang. Tapi, tepat di pesta pertunanganku sendiri, tunanganku, Chloe Leoni, secara terang-terangan membatalkan pertunangan kita di depan seluruh dunia. Dia dengan dramatis bilang lebih milih nikah sama anjing liar daripada sama aku, terus langsung gelendotan ke pemeran utama pria, si raja drama bermuka dua yang toksik, Kevin Tufam. Saat orang-orang di sekitar bersiap buat ngetawain aku malah nggak marah sama sekali. Sebaliknya, aku cuma ketawa dingin ala penjahat. Mana pengawal keluarga Queen? Teriakku, dap, dap, dap. Suara langkah kaki yang tersinkronisasi sempurna langsung bergema. Memimpin barisan itu Victor Tim, seniman bela diri tingkat 8. Dia membungkuk hormat. Tuan muda, apa perintah Anda? Aku menatap kosong ke arah dua sampah di depanku. Mataku benar-benar tanpa emosi. Hapus mereka. Begitu kata-kata itu keluar, Kevin, yang merasa dirinya anak emas takdir, panik setengah mati. Tapi Chloe sama sekali nggak takut. Dia teriak marah. Arthur, bukannya kamu bilang kamu mencintaiku? Apa begini cara kamu menunjukkan cintamu? Mendengar itu, Victor membeku. Dia tahu persis seberapa besar ruang yang Chloe tempati di hatiku. Tanpa dilebih-lebihkan, kata-katanya dulu bagaikan titah suci buatku. Karena itu, dia ragu, gak yakin apa aku beneran mau melenyapkan pasangan ini atau cuma mau nakutin Chloe. Melihat Victor ragu, Chloe langsung pasang senyum sombong dan penuh kemenangan. Dia meninggikan suaranya. Arthur, aku kecewa banget sama kamu. Ternyata, cintamu itu cuma keegoisan semata. Cinta sejati itu artinya menginginkan orang yang kamu cintai bahagia. Aku sudah menemukan kebahagiaan sejatiku sekarang. Harusnya kamu merestui kami, bukan berdiri di sana mengancamku. Mendengar ocehan gak masuk akal itu, aku mencibir. Dulu, perasaanku padamu itu urusanku. Tapi hari ini, kamu sudah menghina seluruh keluarga Queen. Tingkat ketidaksopanan ini cuma bisa dibersihkan dengan game over, permanen. Chloe kelihatan gemetar gara-gara nada bicaraku yang dingin. Dia sampai mundur selangkah secara nggak sadar. Saat itu, Kevin maju buat melindunginya. Dia menunjuk tepat ke wajahku sambil murka. Arthur, apa hebatnya cuma mengandalkan kekuasaan keluargamu? Kalau punya nyali, lawan aku 1 lawan 1. Kalau aku menang, biarkan aku membawa Chloe pergi. Aku melirik Kevin dengan tatapan sinis. Bibirku melengkung membentuk seringai meremehkan saat aku meludah dua kata. Dasar idiot. Muka Kevin langsung merah padam. Tergagap. Ya, tepat sekali. Ayah Chloe, Richard Leochum, melangkah keluar. Dia memasang senyum palsu dan bilang, Tuan Muda Arthur, kekacauan hari ini semua karena Chloe yang bertindak bodoh. Bagaimana kalau kita berhenti sampai di sini saja? Keluarga fans akan segera mengembalikan semua hadiah pertunangan. Sejujurnya, aku sangat ingin dia menikah denganmu, tapi seperti katanya, cinta paksaan itu nggak manis. Kami minta maaf soal ini. Tolong jangan biarkan ini merusak hubungan kedua keluarga kita. Aku perlahan menoleh menatap Richard dengan tatapan mati. Rubah tua ini. Dia tahu persis kalau Chloe dan Kevin sudah main belakang di punggungku. Tapi demi terus mengeruk sumber daya keluarga Queen, dia malah membantu menutup-nutupi semuanya. Aku bahkan gak berniat debat sama dia. Aku menoleh ke tim keamananku. Tangkap semua orang dari keluarga Vance. Siapapun yang melawan, kirim langsung ke alam baka. Gak ada pengecualian. Siap, Tuan Muda. Seketika para pengawal menerjang keluarga Vance seperti serigala kelaparan. Seorang sepupu berumur 20 tahunan teriak, apa yang kalian lakukan? Pengawal rendahan berani menyentuhku. Percaya atau tidak, aku akan potong tangan kalian. Tapi dalam sekejap mata, wakil kapten pengawal menamparnya dengan santai, menyebabkan sistem saraf sepupu itu crash. Secara permanen, kepalanya mengalami kegagalan eksistensi yang kritis. Menyaksikan itu, otak Richard blue screen. Dia nggak percaya. Biasanya, aku memperlakukan Chloe seperti putri yang dimanja. Aku rela memberikan bulan kalau dia minta. Kenapa sekarang aku bertindak seperti bos terakhir? Kenyataannya, aku sudah berpindah ke dalam tubuh ini. Sekarang aku adalah sosok Sim, yang berubah jadi penjahat di sebuah novel sampah. Sebagai pewaris keluarga tingkat atas, diriku yang asli sudah menghabiskan miliaran aset keluarga cuma buat menyenangkan Chloe. Tapi dengan satu senyuman dari pemeran utama pria, Kevin,
Dia langsung jatuh ke pelukannya. Mereka berdua bekerja sama menghancurkan keluargaku. Bahkan ketika diriku yang asli akhirnya sadar dan mencoba menusuk Kevin, dia malah dikeroyok oleh pasangan utama itu dan dihabisi, gak menyisakan keturunan sama sekali. Tapi sekarang setelah aku di sini, aku sama sekali gak akan membiarkan tragedi itu terulang. Saat itu juga, melihat sepupunya dihapus, Chloe menjerit, "Arthur, kamu berani memerintahkan serangan pada sepupuku. Lebih baik kamu lenyapkan pengawal itu sekarang dan berlutut minta maaf pada ayahku. Kalau enggak, aku putusin kamu. Kita selesai selamanya." Mendengar itu, para pengawal berhenti lagi, menatapku dengan mata penuh ketakutan. Dulu, cuma karena seorang pengawal bergumam sesuatu yang mengganggu tentang sepupu Chloe, dia mengadu dan aku langsung mematahkan kaki pengawal itu. Jadi sekarang Chloe sangat yakin kalau cuma dengan mengancam putus, aku bakal patuh dan nurut seperti anjing yang baik. Richard juga menghela napas lega, wajahnya melunak, tapi melihat ekspresi mereka, aku cuma tertawa hambar. "Chloe, kamu beneran gak tahu diri ya? Di mataku, kamu itu cuma peliharaan. Pas lagi, mood, bagus, aku bisa memanjakanmu dan ikut main peran. Tapi kalau kamu berani coba-coba naik ke atas kepalaku, kamu itu minta diblokir permanen dari server kehidupan." Aku menoleh lagi ke arah pengawal. Siapa yang bilang berhenti? "Lanjut terus." Para pengawal langsung semangat. Dimengerti. Mereka menyerbu kembali ke kerumunan keluarga fans. Di bawah panggung, ibuku melihat bagaimana aku menangani segalanya. Senyum bangga merekah di wajahnya. Ini adalah aura asli pewaris keluarga Quinn. Aku melotot ke arah Victor yang masih berdiri di sana, melongo. Tunggu apa lagi? Kirim pasangan toksik itu ke alam bayangan. Bikin sakit. Victor tersadar, berteriak, "Siap, Tuan Muda." Seketika, telapak tangan emas raksasa selebar 3 meter muncul di atas Kevin dan Chloe, siap membenamkan mereka seperti serangga. Tepat saat itu, suara menggelegar bergema, "Berhenti!" Gelombang energi pedang yang tajam membelah udara, menghancurkan telapak tangan emas Victor dan membebaskan Kevin serta Chloe dari tekanan. Kevin menatap orang baru itu dan bersorak kegirangan. "Guru." Orang yang mengintervensi adalah Profesor Graves, wakil dekan Akademi Bela Diri Kyoto, dan guru Kevin saat ini, seorang ahli tingkat setengah suci. Aku menatap Graves mencibir dalam hati. "Orang tua, akhirnya kamu menampakkan wajahmu juga." Dalam plot aslinya, Graves adalah sugar daddy terbesar Kevin di tahap awal, menyediakan sumber daya, keterampilan, dan plot armor mutlak. Selama pesta pertunangan ini, walaupun keluarga Quinn punya kekuatan buat habisin pasangan utama itu, Graves malah ikut campur dan dengan agresif ngelindungin Kevin sama keluarga fans buat pergi dari sana. Aku tahu niat dia, tapi aku ikutin aja permainannya. "Profesor Graves, sebenarnya apa sih yang mau kamu lakuin?" Graves jawab, "Arthur, hari ini mereka emang salah, tapi mereka cuma mahasiswa yang impulsif. Gak kelewatan apa mau ngilangin nyawa mereka?" "Impulsif," jawabku dingin. "Hari ini Chloe udah ngerusak reputasi keluarga Quinn, bikin kita jadi bahan tertawaan di Kyoto. Kamu pikir itu cuma impulsif?" Graves lanjut dengan santai. "Ini emang bikin keluarga Quinn dalam posisi sulit, tapi Tuan Richard di sini udah bilang mereka bakal kasih hukuman ke Chloe. Akademi juga bakal kasih penalti ke Kevin. Itu terdengar adil buat kamu?" Dengar itu, mata Kevin dan keluarga fans langsung berbinar penuh harap. Tapi sedetik kemudian, suaraku memotong suasana. Gak ada kata damai. Gak ada yang boleh nginjak-nginjak harga diri keluarga Quinn terus bisa pergi gitu aja dalam keadaan hidup. Aku gak peduli siapa mereka. Wajah Graves langsung gelap. "Kamu bilang kamu gak mau kasih aku muka? Itu tepatnya yang aku maksud. Hari ini masa uji, coba kehidupan mereka udah habis." Jawabku dingin. Graves mendengus. Ngeluarin tekanan luar biasa dari tingkat setengah suci. "Terus gimana kalau aku bersikeras mau bawa mereka pergi? Aku gak mundur sedikit pun, silakan dicoba kalau bisa." Aku nengok ke arah Victor. "Victor, habisi 2 sampah itu." "Siap, bos muda." Victor meraung, nyabut pedang panjangnya dan langsung nerjang Kevin sama Chloe. Kevin ketakutan setengah mati, teriak, "Guru, tolong saya." Ngelihat Kevin hampir kena tebas, Graves panik dan langsung bertindak. Tangan raksasa berwarna ungu muncul di samping Victor, nampar dia keras banget. Victor terlempar ke belakang, nabrak tembok dan muntahin darah sebanyak 600 ml. Graves nggak berhenti di situ. Dia lanjut ngelukain parah seluruh skuad pengawal. Setelah selesai, dia ngebentak Kevin sama Chloe. "Kalian berdiri bengong apa? Lari." Keduanya akhirnya sadar dan lari terbirit-birit ke arah pintu keluar. Aku nggak ngalangin mereka.
Aku cuma ngeluarin ponselku dengan tenang dan mencet satu nomor. Teleponnya langsung tersambung dan suara yang ramah menggelegar. Haha, Arthur, cucuku. Kenapa nelpon kakek jam segini? Pesta pertunangannya udah selesai? Sayang banget ayahmu sama kakek harus jaga perbatasan dan gak bisa pergi. Tapi tunggu aja di hari pernikahanmu nanti. Kakek pasti datang. Aku pasang suara cucu yang paling teraniaya. Kakek ada yang bully aku. Nada bicara kakek Quinn langsung turun drastis ke titik beku. Apa yang terjadi? Kasih tahu kakek. Kakek yang bakal beresin buat kamu. Aku kasih ringkasannya. Singkat cerita, fosil tua Graves itu mikir cuman karena kakek, ayah, sama paman Aries nggak ada di Kyoto, dia bisa seenaknya nginjak-injak wajah keluarga kita. Kakek Quinn meledak. Bajingan itu, cuma karena kita nggak di Kyoto, dia pikir bisa bully keluarga Quinn. Arthur, gimana rencanamu mau beresin ini? Kakek dukung kamu 100%. Kakek, kasih kepercayaan ini ke aku juga jadi ujian buat aku sebagai pewaris. Kilatan dingin muncul di mataku. Siapapun yang gak hormat sama keluarga Quinn harus dihapus. Kakek, aku mau paman Aries pimpin pasukan elit buat balik ke rumah. Beres. Kakek kirim pamanmu balik sekarang juga. 1 jam lagi dia sampai. Bibirku tersenyum miring. Pemeran utama pria dan wanita. Profesor Graves, mari kita lihat gimana kalian bisa selamat dari update patch ini. 1 jam kemudian, suara menggelegar terdengar dari luar. Kakak ipar Arthur, pamanmu sudah kembali. Aku ngelihat ke atas buat nyambut paman keduaku. Paman Ariestonian, pakai baju zirah perang lengkap. Jalan masuk dengan tegap. Di belakangnya ada lebih dari 30 petarung elit bersenjata lengkap. Aku kasih dia laporan singkat. Dengan temperamennya yang meledak-ledak, paman Aries langsung pengen keluar dan bikin keluarga fans berlumuran darah. Tapi sebelum kita sempat keluar pintu, paman tertua, Cloud von Longs, menyerbu masuk bareng pasukannya sambil meraung. Siapa orang bodoh yang mau bunuh diri yang berani bully adik kecil dan keponakanku? Sementara itu, di ruang belajar keluarga Vance, Chloe dan Kevin lagi sibuk bermesraan yang bikin mual, pelukan gak berhenti-berhenti. Richard Vance malah mengerutkan kening dalam-dalam, menghela napas panjang dengan wajah penuh kecemasan. Ngeliat itu, Chloe kelihatan kesel. Ayah, kenapa sih desa-desa terus? Richard melotot ke dia. Masih berani nanya? Hari ini kamu secara publik mutusin Arthur di depan semua orang. Keluarga Quinn pasti bakal kasih sanksi ke kita. Sebagai kepala keluarga, dia tahu status VIP mereka sekarang cuma hasil nebeng sama keluarga Quinn. Tanpa mereka, keluarga fans tamat. Chloe mengerucutkan bibirnya. Bukan masalah besar. Aku tinggal bilang Arthur buat terus danain kita. Gampang. Richard teringat pertumpahan darah di pesta tadi. Hatinya masih ngerasa nggak tenang. Chloe, kamu benar-benar pikir Arthur masih mau dukung kita? Chloe ngangkat dagunya dengan sombong. Tentu aja bukan cuma aku suruh dia tetap danain kita, tapi aku juga bakal bikin dia datang ke rumah kita, bersujud, terus minta maaf karena udah ngilangin nyawa sepupuku. Kalau dia nggak nunjukin sikap yang baik, aku nggak bakal maafin dia. Sampai sekarang, dia masih percaya kalau aku orang bodoh yang menyedihkan. Dia pikir kalau dia akting keras, aku bakal nyerah. Richard teringat gimana aku nanganin putrinya selama bertahun-tahun, merasa sedikit lega. Dia nengok ke arah Kevin. Kevin, kali ini keluarga Vance taruhan segalanya sama kamu. Kamu harus kerja keras dan jangan kecewain ayah sama Chloe. Kevin langsung berdiri dengan penuh tekad. Jangan khawatir, Paman. Aku bakal jadi Marskal Suci, bahkan Marskal Dewa. Aku bakal angkat keluarga Vance jadi klan nomor 1 di negeri ini. Richard tertawa lepas. Bagus, bagus sekali. Kami ngandelin kamu. Pas mereka bertiga lagi asyik sama halusinasi mereka, pintu ruang belajar didobrak, kepala pelayan lari masuk dengan panik. Tuan, bencana! Keluarga Quinn datang buat musnahin kita. Anda harus pergi. Sebelum dia selesai ngomong, pedang perang menembus dadanya. Dia langsung logout dari server saat itu juga. Orang yang nyerang adalah Algojo tingkat 8 dari keluarga Quinn. Dia narik pedangnya, natap dingin ke arah 3 orang di ruangan itu. Richard, Chloe, bos muda mengundang kalian. Richard wajahnya langsung pucat pasi, kakinya gemetar hebat. Chloe melompat, memekik. Dasar bajingan! Berani-beraninya kamu ngilangin nyawa orang di rumahku? Dia jalan maju, ngangkat tangannya buat nampar Algojo itu. Tapi mata si Algojo nyala, dengan niat membunuh yang murni. Bikin tangan Chloe beku di udara. Seluruh tubuhnya mulai gemetaran. Kevin juga panik. Tingkat 8 dari keluarga Quinn, kok masih ada tingkat 8 di sini? Dia pikir semuanya ada di perbatasan. Si Algojo melotot ke mereka. Jalan atau mati? Richard buru-buru bilang, kita jalan. Kita jalan sekarang juga. Beberapa saat kemudian,
Chloe dan sisanya diseret ke halaman depan. Banyak anggota keluarga fans yang udah dipukulin sampai babak belur. Di tengah halaman ada kursi mewah. Aku duduk di sana dengan wajah yang datar banget. Berdiri di depanku adalah wanita berpakaian mewah berusia 40-an. Teriak sekencang-kencangnya, "Arthur, bocah ingusan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Kusarankan kau lepaskan kami sekarang juga dan bayar kompensasi. Kalau tidak, aku pastikan Chloe tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupnya." Wanita ini adalah Karen Nonsian Xiao, ibunya Chloe. Dialah orang yang terus-menerus mengajari putrinya cara memanipulasi dan mempermainkanku. Dia pikir dia tahu betapa terobsesinya aku pada Chloe. Tapi dia tidak tahu kalau aku yang sekarang sudah menghapus program bucin dari otakku. Aku menatapnya dingin. "Siapa kau berani-beraninya membentakku?" Karen murka. "Dasar bocah kurang ajar. Apa katamu tadi? Hari ini akan kuajar kau sampai babak belur." Dia mengangkat tangannya untuk menamparku. Aku diam saja seperti patung. Saat tangannya tinggal 10 cm dari wajahku, Paman Aries hanya mendengus. Buk! Karen terpental ke belakang seperti tertabrak truk, tersungkur ke tanah sambil mengerang kesakitan. Aku menoleh ke arah Algojo, keluarga Queen di sebelahku. "Tangan mana yang dia pakai buat memukulku tadi?" "Copot tangan itu." "Siap, Tuan Muda," jawab sang Algojo. Dia berjalan maju, mengangkat pedangnya, dan mengayunkannya. Sret, lengan Karen berhasil dicopot dari tubuhnya. Dia menjerit histeris sampai suaranya serak sebelum akhirnya pingsan. "Mama, Mama!" teriak Chloe sambil berlari menghampiri. Dia lalu berbalik dan membentak wajahku. "Arthur, beraninya kau melakukan ini pada mamaku? Aku perintahkan kau pakai obat terbaik buat menyambung lengannya sekarang juga, lalu habisi penjaga itu. Dan setelah itu kau harus berlutut dan minta maaf 100 kali pada mamaku." Sebelum kalimatnya selesai, aku langsung mengayunkan tanganku. Plak, tamparan keras mendarat di wajahnya. "Dasar sampah rendahan! Siapa yang memberi izin padamu bicara begitu padaku?" Melihat itu, Kevin bergegas datang. "Chloe, kamu nggak apa-apa?" Chloe pusing gara-gara tamparan itu. Saat sadar apa yang terjadi, dia meraung. "Arthur, kamu benar-benar menamparku. Habislah kamu. Aku tidak akan pernah mau bicara lagi sama kamu seumur hidupku." Kevin berdiri dan melotot ke arahku. "Arthur, kau berani main tangan sama perempuan? Kau sebut dirimu laki-laki? Kalau punya nyali, ayo duel sama aku. Kalau kau kalah, bawa anjing-anjingmu dan pergi dari sini." Aku menatap Kevin seolah dia orang gila. "Kevin, apa otakmu sudah mati? Kenapa jurus andalanmu cuma minta duel 1 lawan 1? Kevin naik pitam. "Arthur, kau berani menghinaku? Kita bertarung sampai mati." Saat dia bicara, tubuhnya memancarkan energi ledakan dan dia langsung menerjang ke arah. Aku bahkan tidak berkedip. Mataku penuh dengan rasa jijik. Saat Kevin mendekat, Paman Aries hanya menatapnya tajam. Seketika, Kevin merasa seolah ada gunung yang menindih punggungnya. Wajahnya menghantam tanah, tulang-tulangnya retak, dan organ dalamnya mengalami kerusakan parah. Aku berjalan mendekat, menatap Kevin yang tersungkur. "Kevin kan? Ku beri kau satu kesempatan. Panggil Profesor Graves ke sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menghapus akun kultivasimu selamanya." Mulut Kevin masih saja keras kepala. "Arthur, kau cuma anak orang kaya yang mengandalkan keluarga. Aku tidak akan pernah menyerah padamu." Aku tersenyum sangat jahat. "Begitu ya? Kuharap mulutmu tetap sekaku itu." Aku menoleh ke arah Algojo yang membawa Richard. "Arnold, pergi ke kampung halaman Kevin. Undang orang tua dan adik perempuannya ke sini." "Siap, Tuan Muda." Arnold bergegas pergi. Mendengar itu, mental Kevin langsung hancur. "Aku akan telepon. Aku telepon dia sekarang juga." Tapi aku hanya mendengus. Terlambat. Aku menginjak bagian belakang kepalanya sekuat tenaga, menggesekkan wajahnya ke tanah sampai hampir pecah. Melihat itu, Chloe tiba-tiba punya nyali lagi. Dia melompat dan berteriak, "Arthur, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Berlutut, minta maaf, dan pergi. Atau kita bukan siapa-siapa lagi." Aku menatap Chloe yang menyedihkan itu dan tertawa dingin. "Berapa kali kau mau memakai ancaman basi itu?" Chloe terdiam, firasat buruk mulai menyelimuti dadanya. "Apa yang mau kamu lakukan?" Aku mengabaikannya dan menoleh ke para Algojo keluarga Queen. Mulai detik ini, setiap 1 menit berlalu, lenyapkan 10 orang dari keluarga fans. Terus lakukan sampai lobi ini kosong. Mendengar perintah itu, para Algojo keluarga Queen bergerak seperti harimau lapar. Mereka menyeret 10 orang keluar dari kerumunan. Orang-orang itu berteriak ketakutan. "Tolong jangan bunuh kami." Tapi para Algojo keluarga Queen tidak membuang waktu.
Mereka menendang orang-orang itu hingga berlutut dan mulai menghitung waktu. Saat itulah Chloe akhirnya sadar aku tidak main-main. Dia merangkak ke arahku dan memeluk kakiku. Arthur, bukannya kamu cuma mau aku menikah denganmu? Aku setuju. Aku akan menikah denganmu. Tolong ampuni keluargaku dan Kevin. Aku milikmu hari ini. Melihat ekspresinya yang terpaksa, kemarahanku meledak lagi. Aku mengangkat tanganku dan menamparnya sekuat tenaga. Kekuatannya hampir membuat kepalanya terbang. Dia menatapku sambil menjerit. Arthur, aku sudah setuju menikah denganmu. Apalagi yang kamu mau? Kamu bilang kamu mau menikahiku. Dan aku secara hukum wajib menerimanya. Mataku menyala dengan niat membunuh yang murni. Kau pikir sampah bekas seperti kau layak menginjakkan kaki di pintu keluarga Quinn. Mendengar kata-kataku, otak Chloe korslet. Mustahil. Dia menyembunyikannya dengan sempurna. Bagaimana Arthur bisa tahu? Aku berdiri, menatap kerumunan keluarga Vance. Biar aku perjelas. Tidak ada satupun orang dari keluarga Vance yang boleh keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Jangan salahkan aku, salahkan Chloe. Dia tidur dengan Kevin di belakangku, menggunakan sumber daya keluarga Quinn untuk menghidupi klan kalian. Dari sudut pandang manapun, langganan hidup keluarga kalian sudah resmi dibatalkan. Begitu aku mengatakannya, seluruh keluarga Vance pucat pasi, meraung dalam keputusasaan. Bahkan Richard terpaku, menatap putrinya dengan rasa tidak percaya. Dia tidak tahu apa-apa, dia tahu mereka hanya dekat, tapi dia tidak menyangka mereka sudah sejauh itu. Keluarga Vance benar-benar tamat. Aku menatap langit dan mengumumkan dengan santai, 1 menit sudah habis, lakukan. Anggota keluarga Vance menangis memohon nyawa, tapi para algojo keluarga Quinn, seperti Terminator tanpa emosi, mengayunkan pedang mereka, seketika mengirim 10 orang pertama ke alam baka. Lalu mereka menyeret 10 orang lagi, menunggu menit berikutnya. Sekarang, Chloe sudah kehilangan semua kesombongannya. Dia merangkak kembali ke kakiku. Arthur, aku minta maaf. Aku salah. Tolong ampuni mereka. Aku akan melakukan apa saja yang kamu mau. Aku menendangnya menjauh. Kau tidak punya level untuk bernegosiasi denganku. Terkapar di tanah, Chloe menangis histeris. Dia sangat menyesal. Dia sangat menyesal. Tapi tepat saat itu, Karen sadar dari pingsannya. Merasakan sakit yang luar biasa dari lengannya yang hilang, dia menjerit, Arthur, kau psikopat kecil. Beraninya kau memotong lenganku. Aku akan mematahkan kakimu. Aku pastikan Chloe meninggalkanmu selamanya. Chloe panik dan berteriak, Mama, diam. Tapi Karen bertingkah seperti orang gila. Kenapa kamu memohon pada sampah seperti dia? Kalau kita tidak memberinya pelajaran hari ini, dia bakal merasa bisa menginjak-injak kita. Chloe memejamkan mata dalam keputusasaan total. Aku berjalan ke arah Karen dan menginjak mulutnya dengan keras, merobek bibirnya dan merontokkan giginya. Aku berucap pelan, Karen, kau sudah mengajari Chloe banyak trik untuk memanipulasiku. Separuh dari masalah hari ini itu ulah lu. Belum lagi barang-barang mewah yang gua kirim ke keluarga Vance, diam-diam lu oper ke keluarga asal lu kan. Suara gua mendadak sedingin es. Pengawal, pergi ke rumah keluarga asal Karen. Bawa mereka semua ke sini. Jangan ada yang ketinggalan. Karen panik, berusaha teriak lewat giginya yang udah rontok. Tapi gue masa bodoh. Gue keluarin ponsel terus telepon Graves. Langsung tersambung. Kenapa lu telepon gue bukan yang ngurusin sampah lu sendiri? Suara berat Graves terdengar. Gue tertawa dingin. Graves, lu tuh munafik banget ya. Sok jagoan di kediaman Quinn, taunya langsung kabur. Graves langsung emosi. Arthur, jaga mulut lu atau gue balik buat hajar lu sampai sopan. Gue nggak takut sama sekali. Munafik kalau marah malah lucu. Ya udah, balik sini kalau gitu. Gue lagi di kediaman Vance, keluarga Vance bakal tamat sebentar lagi. Oh iya, murid kesayangan lu, Kevin, juga bakal berakhir jadi game over. Terpancing. Graves meraung. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Kevin, gue bakal ancurin kultivasi lu sendiri. Ya udah buruan kalau nggak mereka beneran mati. Gue ketawa keras terus matiin telepon. Di ujung sana, Graves ngeremukin ponselnya karena marah. Mukanya udah item banget. Arthur, gue nggak bakal lepasin lu. Dia lompat keluar jendela. Gak lama kemudian, Direktur Sterling Kungmintan dari Akademi Bela Diri Kyoto nerobos masuk pintu Graves. Teriak, Graves tua, tuan muda kedua keluarga Quinn, udah balik. Dia berhenti ngomong. Pas lihat ruangan kosong, dia buru-buru keluarin ponsel buat nelpon sambil ngejar dia. Sementara itu, balik di kediaman Vance. 50 orang udah kena, delete, permanen. Gue jalan ke arah Chloe.
jongkok, terus cengkeram dagunya. Lihat nih, semua orang ini akun mereka ke ban gara-gara lu. Kewarasan Chloe hampir hancur. Dia gemetaran, memohon, Arthur, tolong, gue bakal lakuin apa aja. Bibir gue melengkung membentuk senyum iblis. Oke, lu habisin nyawa Kevin, nanti gue lepasin keluarga lu. Apa? Mata Chloe melotot gak percaya pas lihat muka gue yang gelap. Dia panik. Kenapa? Lu gak mau, berarti lu bohongin gue ya. Gue nengok ke arah Algojo. Eksekusi batch berikut, tanpa banyak omong, pedang diayunkan. 10 kepala lagi menggelinding. Gua menghela napas, natap anggota fans yang tersisa. Gue tadinya mau lepasin kalian, tapi Chloe lebih milih kalian semua mati daripada nyakitin pacar kecilnya itu. Kalau mau nyalahin seseorang, salahin dia. Pas gue bilang gitu, Richard lompat terus teriak ke Chloe. Chloe, lu mau kita sekeluarga mati cuma biar lu bisa bahagia. Kerabat lain ikut maki. Lu sampah egois. Ini semua salah lu. Lu mau cinta sama siapa kek? Tapi kenapa kita yang harus bayar harga buat romansa murahan lu itu? Enggak, gue nggak bermaksud gitu, Chloe panik. Gue nggak mau kalian mati. Beneran. Terus kenapa lu nggak bunuh Kevin? Richard teriak dengan mata merah padam. Chloe natap Kevin, giginya gemeretak. Kilatan keputusasaan murni muncul di matanya. Dia pelan-pelan jalan ke arah Kevin. Kevin panik. Chloe, jangan mau ditipu sama Arthur. Meskipun lu habisin nyawa gue, dia nggak bakal lepasin paman Richard. Tapi Chloe terus jalan sambil bergumam, maaf. Meskipun kesempatannya cuma 1% buat nyelamatin bokap, jadi tolong mati ya. Dia angkat pisau tinggi-tinggi terus ditusuk ke bawah. Nggak, Kevin teriak nggak rela. Tapi pas sebelum pisaunya kena, sebuah suara mematikan menggelegar. Cari mati, kilatan petir ungu nyambar bahu Chloe, bolongin bahunya. Dia mengerang terus ambruk ke lantai. Satu sosok muncul tepat di sebelah Kevin, itu Profesor Graves. Sempet mikir bakal mati, Kevin seneng banget lihat gurunya. Guru akhirnya datang. Tolong saya. Graves ngangguk, masukin pil penyembuh ke mulut Kevin, terus natap gue dengan mata sedingin es. Kevin, minggir. Lihat gimana cara gue nge-ban Arthur dari dunia bela diri secara permanen. Lihat Graves jadi penyelamat. Chloe menjerit, Profesor Graves, bunuh Arthur. Sisa keluarga fans juga ngelihat secercah harapan terus teriak barengan, Profesor Graves, lu dateng pas banget, Arthur itu monster. Balasin dendam kita. Nonton ini, gue cuma ngerasa lucu. Serigala berbulu domba ini emang gak pernah berubah sifatnya. Graves natap gue dingin. Arthur, gue gak nyangka orang semuda lu bisa sekejam ini. Hari ini, gue harus habisin lu supaya lu gak jadi ancaman buat masyarakat. Dia perlahan ngangkat tangannya. Cahaya ungu mulai ngumpul. Kevin sama Chloe natap dengan semangat. Hajar! Bunuh Arthur! Tapi pas Graves mau nyerang, aura tajam mengunci pergerakannya. Satu suara bergema, Graves! Kalau lu gerakin satu jari aja, lu mati di sini hari ini. Kaget, Graves berhenti terus nengok ke belakang. Siapa lu? Paman Aries menyeringai, pelan-pelan berdiri dari kursinya. Kayaknya gue udah terlalu lama di perbatasan sampai orang-orang di Kyoto lupa sama gue. Biar gue kenalin diri. Gue Aries Queen. Apa? Graves mundur saking takutnya. Lu Aries Queen. Marshall Sen, saudara pemimpin keluarga Queen. Kevin juga ketakutan denger wahyu ini. Dia natap paman Aries dengan mata melotot. Dia pikir Aries cuma pengawal tingkat tinggi biasa. Dia nggak nyangka itu Marshall Sen beneran. Dia tahu dia tamat. Graves cuman half Sen. Dia nggak mungkin menang lawan full Marshall Sen. Keluarga fans reaksinya sama. Dengar kata Marshall Sen, otak Chloe meledak kayak kesambar petir. Richard langsung pingsan di tempat. Tapi kejutannya belum selesai. Dari kursi lain, paman tertua, Cloud, pelan-pelan berdiri. Gue penasaran pahlawan macam apa yang berani bully keponakan gue. Ternyata cuma tikus. Lihat muka Graves yang pucat pasi, gue senyum. Profesor Graves katanya tadi mau habisin gue. Kenapa nggak jadi nyerang? Graves pengen banget nyekek gue. Tapi dia nggak berani. Dia gemeretak gigi. Aries, Cloud, kalian berdua ninggalin pos militer. Gue bakal laporin ini. Paman Aries ketawa ngejek, bodo amat. Gue cuma nanya. Lu berani injek-injek harga diri keluarga Queen. Siap bayar harganya? Graves mengepalkan tinjunya. Kalau tindakan gue nyinggung keluarga Queen, gue bersedia nerima hukuman dan minta maaf di kediaman kalian. Apa itu bisa diterima? Paman Aries nggak jawab. Dia cuma ngeliat ke arah gue. Tindakan ini bikin semua orang syok. Mereka nggak sadar status gue di keluarga setinggi ini. Bahkan, Marshall Sen nunggu perintah gue.
Gue natap Graves terus ngomong santai, kalau ini cuma masalah sepele sehari-hari gue bisa lepasin, tapi suara gue berubah dingin. Kemarin pesta pertunangan gue, pewaris keluarga Queen. Dengan bikin kekacauan itu, lu secara terang-terangan gak ngehargai seluruh klan gue. Jadi, langganan lu buat hidup sudah dibatalkan. Alasan sebenarnya gue ngotot habisin nyawa Graves, karena di plot aslinya, dia itu cheat code paling gede buat Kevin. Lagi pula, waktu keluarga Queen digulingkan nanti, si Graves itu punya andil besar. Aku ingat betul kalau kematian Paman Aries ada hubungannya sama dia. Jadi, mana mungkin aku biarin kakek tua bangka ini hidup. Pas denger itu, ketenangan Graves akhirnya pecah. Dia kelihatan panik banget. Dia teriak, "Enggak, kamu nggak bisa bunuh aku. Kalau kamu berani sentuh aku, keluarga Queen juga nggak bakal tenang." Aku natap dia dengan dingin. Idiot. Paman Aries ketawa terbahak-bahak. Omongan yang pantas buat pewaris keluarga Queen. Keren banget. Dia natap Graves seolah lagi lihat mayat. Waktunya mampus, Graves. Paman Aries meraung sambil ngangkat tangan kanannya. Telapak tangan raksasa berwarna hitam pekat muncul di atas Graves. Tapak iblis langit agung, jurus andalan keluarga Queen, langsung menghantam ke bawah dengan ganas. Graves nyoba buat nangkis, tapi percuma. Telapak raksasa itu ngancurin serangannya dan langsung ngehantam tubuhnya. Dia muntah darah terus ambruk. Paman mendengus, maju selangkah buat ngabisin dia. Tapi pas saat itu juga, dua suara teriak barengan, "Berhenti!" Kilatan pedang yang tajam nyayat udara, melesat langsung ke arah Paman. Serangannya cepet banget sampai kayak ngerobek ruang. Gak punya pilihan, Paman terpaksa batalin serangannya dan menghindar. Kilatan pedang itu nggak berhenti, malah bikin ledakan besar yang ngeratain ratusan ruangan di kediaman fans. Ngelihat kehancuran itu, Paman Aries murka. Siapa yang berani nyerang dari belakang? Ternyata itu aku. Direktur Sterling dari Akademi Bela Diri Kyoto jalan masuk ke halaman sambil bawa pedang yang bersinar. Di belakangnya ada pasukan taktis berbaju zirah lengkap, Biro Keamanan Kyoto, semacam tim SWAT penyihir. Yang mimpin mereka Kepala Bronson, petarung tingkat 8. Pas lihat mereka berdua, moodku langsung anjlok. Kalian berdua mau perang lawan keluarga Queen. Suasana langsung jadi panas. Para Algojo Queen serempak ngeluarin senjata mereka, natap orang-orang baru itu dengan tajam. Cuma perlu satu kata dariku, mereka bakal dicincang jadi potongan kecil. Direktur Sterling buru-buru klarifikasi, kamu salah paham. Aku nggak mau lawan siapa-siapa, aku cuma mau selesaikan ini secara hukum. Kalau Graves dan yang lain ngelakuin kejahatan, hukum yang harus kasih hukuman, bukan main hakim sendiri. Apa yang kamu lakuin ini ilegal. Aku natap Sterling tajam. Udah jelas banget dia pilih kasih. Kalau kita pakai jalur hukum, Graves, Kevin, sama Chloe bahkan gak bakal kena tilang karena secara teknis mereka gak ngelanggar aturan tertulis. Lagi pula dibawa ke pengadilan cuma bakal bikin keluarga Queen jadi bahan tertawaan. Keluarga kelas atas gak bakal pakai hukum buat ngurus masalah harga diri. Sterling, Bronson, kataku dengan kesal. Kalau kalian balik kanan dan pergi sekarang, aku kasih kalian muka. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau aku injak-injak harga diri kalian sampai ke lumpur. Sterling murka. Arthur, kamu itu murid di akademiku. Beraninya kamu ngomong kayak gitu ke aku sama kepala keamanan. Jadi, kamu bersikeras buat ngelindungin mereka, kalau gitu nggak usah banyak omong lagi. Aku mencibir. Paman Aries, Paman Cloud, habisi mereka. Paman Aries udah kehabisan kesabaran dari tadi. Dengar perintahku, dia meraung. Sterling, aku bakal belah kamu jadi dua. Dia menerjang Sterling secepat kilat. Paman Cloud juga nggak diem aja. Dia langsung nyerang ke arah Graves. Di halaman itu cuma sisa dua petarung setengah suci. Sterling dan Bronson ngelihat Aries dan Cloud lagi sibuk. Kepala Bronson tiba-tiba ngerasa percaya diri. Dia natap aku, terus ngasih perintah dengan arogan. Arthur, aku perintahkan kamu buat lepasin semua orang di sini sekarang juga. Atau aku nggak bakal nahan diri lagi. Ngelihat kebodohannya yang puncak, aku malah ketawa ngakak. Badut banget, Bronson naik pitam. Bocah ingusan. Kamu berani ngeremehin aku? Aku tangkap kamu hari ini. Dia nerjang ke arahku. Rencananya simple. Mau jadiin aku sandera biar Aries sama Cloud mundur. Tapi pas Bronson jaraknya tinggal 3 meter, dua Algojo keluarga Queen dan Cloud melesat keluar. Mereka ngayunin senjata ke arah lengan Bronson. Sret, sret. Kedua lengan Bronson copot dari tubuhnya dan jatuh ke lantai. Dia terkapar di tanah, teriak kesakitan. Pasukan Biro Keamanan ngangkat senjata, siap-siap maju, tapi aku cuma ngasih tatapan maut ke mereka.
Kalau nggak mau hidup kalian berakhir di sini, mundur! Mereka langsung membeku, ketakutan setengah mati. Aku natap Kevin dan Chloe yang melongo. Tadi, Chloe gagal buat ngabisin nyawa Kevin. Ya udah, bawa Pak Richard ke blok eksekusi. Siap, Tuan. Seorang Algojo Queen nyeret Richard. Richard teriak. Enggak, Arthur. Tolong jangan habisi aku. Chloe mohon sama dia. Mohon. Chloe merangkak balik ke kakiku, nangis histeris. Arthur, tolong jangan habisi ayahku. Tolong. Aku nendang dia sampai mental. Aku udah kasih kalian 2 kesempatan buat habisi Kevin. Kalian gak manfaatin itu. Gak ada kesempatan ketiga. Aku ngangguk. Lakuin. Algojo itu ngayunin pedangnya. Dengan bersih memutuskan koneksi Richard ke dunia ini. Ayah. Chloe jerit histeris sampai suaranya bikin merinding terus pingsan. Chloe. Kevin nyoba ngerangkak ke arahnya tapi kepalanya diinjek sama Algojo. Aku natap Kevin. Lihat itu? Itulah harga yang harus dibayar buat jadi pahlawan. Sekarang, Kevin udah mati rasa. Dia akhirnya sadar betapa mengerikannya keluarga Queen. Keluarga yang bahkan pasukan keamanan nasional aja harus tunduk, dan dia berani-beraninya mancing kemarahan mereka. Ketakutan yang luar biasa, nelen dia bulat-bulat. Air mata ngucur deras di wajahnya. Aku ngabaikan dia dan kasih perintah terakhir ke para Algojo. Kecuali Chloe sama Karen. Hapus sisanya dari keluarga Vance dan keluarga asal Karen dari peta. Oh, bangunin Chloe biar dia lihat. 2 Algojo jalan ke arah Chloe dan nampar dia sampai bangun. Lakuin! Pedang-pedang itu jatuh bagaikan hujan. Bener-bener ngebersihin kedua keluarga itu. Chloe teriak, darah ngucur dari sudut matanya. Arthur, kamu iblis. Kamu bakal masuk neraka. Aku ketawa dingin. Neraka? Bahkan di neraka sekalipun, akulah bos terakhirnya. Dalam sekejap, pembantaian itu selesai. Chloe kehilangan semua kekuatannya, tergeletak di genangan darah, ketawa dan nangis kayak orang gila. Aku jalan mendekat, nyambet rambutnya. Chloe, sekarang giliran ibumu yang aku hapus. Chloe langsung sadar ke realita, suaranya parau. Enggak, tolong kasih ampun ibuku, tolong. Aku senyum sinis, ngelepasin dia terus natap Kevin. Udah lama ya, kenapa orang tua sama adik Kevin belum datang juga? Pas aku ngomong gitu, 2 Algojo balik bawa keluarga Kevin. Sepasang suami istri paruh baya biasa dan seorang gadis cantik, kelihatan polos umur 17 atau 18 tahun. Pas lihat keluarganya, mata Kevin merah padam. Arthur, kamu binatang. Aku cuma ketawa kecil ngeliatin 3 orang baru itu. Begitu mereka masuk dan lihat Kevin babak belur, mereka panik. Ibu Sparks gemetar. Tuan muda, apa salah anakku sampai harus kayak gini? Aku noleh ke Chloe yang lagi ngomong melantur kayak orang gila. Kamu kasih tahu mereka. Kasih tahu yang sejujurnya. Kalau kamu bohong sekali aja, aku jadiin kamu sushi manusia. Chloe gemetar, natap Kevin dengan kebencian murni, terus teriak ke orang tuanya. Kevin bohong sama aku. Dia ngambil kesucianku. 3 orang keluarga Sparks itu membeku, natap Kevin dengan gak percaya. Chloe terus ketawa gila-gilaan. Setahun lalu, aku pergi ke kotamu buat urusan bisnis. Tapi anakmu malah memanfaatkanku dan menghancurkan hidupku. Jangan ngaco, bentak Kevin. Aku itu nyelamatin kamu. Justru karena itu kejadian. Kalau bukan gara-gara aku, kamu pasti udah hancur di tangan sekumpulan preman. Diem, jerit Chloe. Aku udah kirim sinyal darurat. Kalau kamu langsung serahin aku ke keluarga Vance, menurutmu mereka nggak bisa nyelamatin aku. Bahkan kalau mereka nggak bisa, keluarga Queen punya kuasa besar. Menurutmu mereka nggak bisa ngelindungin aku? Kevin coba membela diri, tapi mulutnya cuma mangap-mangap tanpa ada suara yang keluar. Chloe lanjut ngomong, sebenarnya, aku nggak nyalahin kamu soal kejadian itu karena aku udah jelasin kalau kita nggak punya masa depan. Tapi pas kamu datang ke Kyoto, kamu masih aja nguntit aku. Kamu tahu aku pacarnya Arthur. Tapi kamu tetap maksa mau sama aku. Kamu nipu aku, bahkan kamu manipulasi aku buat nyolong sumber daya Arthur buat dikasih ke kamu. Kamu berani ngelak? Muka Kevin langsung merah padam. Barang-barang itu, kamu kasih sendiri ke aku secara sukarela. Keluarga Sparks cuma bisa melongo syok. Mereka nggak nyangka Kevin berani ngelakuin itu di Kyoto. Jadi perusak hubungan orang dan parasit yang nyedot sumber daya orang lain. Ayah Sparks hancur hatinya. Ambil semuanya, teriakku ke arah keluarga Sparks. Sekarang kalian tahu kan, apa aja yang udah dilakuin anak kesayangan kalian? Oh, satu lagi. Hari ini acara pertunanganku, dan anak kalian nekat nerobos masuk cuma buat nyolong tunanganku. Sebagai orang tua, kalau ada yang ngerusak acara pernikahan anak kalian dan nyolong pengantinnya, kalian bakal ngapain? Ayah Sparks membeku.
Kalau itu terjadi, dia pasti pengen banget nyekek orang itu. Tapi sekarang, orang itu adalah anaknya sendiri. Dia cuma bisa memelas. Aku tahu anakku salah. Aku bakal berlutut dan mohon padamu. Tolong, lepasin dia. Dia hampir berlutut. Tapi Kevin teriak, "Ya, jangan berlutut sama bajingan itu. Dia cuma nyiksa ayah." Ayah Sparks melotot. "Diam, kalau aja kamu fokus belajar di akademi dan gak bikin ulah, apa kita bakal kena masalah kayak gini?" Ibu Sparks juga kecewa berat. "Kevin, kenapa kamu jadi kayak gini? Jadi perusak hubungan orang aja udah parah. Ini malah ngerusak acara pertunangan." Pas keluarga Sparks lagi lengah, aku bisikin Chloe pelan. "Aku kasih kamu kesempatan buat hidup. Habisi orang tua Kevin, atau kamu yang mati." Chloe natep mataku yang kayak serigala kelaparan. Dia gemeteran, tapi pelan-pelan dia noleh dan jalan ke arah orang tua Kevin. Aku senyum nonton pertunjukannya. Aku pengen lihat apa yang bakal dilakuin pemeran utama pria yang ditakdirkan. Ini pas pasangan takdirnya malah nyerang orang tuanya. Pas Chloe makin deket, Kevin ngeliat dia dan teriak, "Chloe, jauhin orang tuaku atau aku bunuh kamu." Orang tua Sparks noleh ke arah Chloe dengan tatapan yang bingung. Tiba-tiba Chloe nangis kejer. "Paman, Bibi, kalian harus bantu aku. Hidupku hancur gara-gara Kevin. Pacarku pergi. Keluargaku mati. Aku nggak punya apa-apa lagi." Lihat dia nangis memelas gitu. Hati orang tua itu melunak. Mereka maju buat tenangin dia. Tapi sedetik kemudian, Chloe langsung menerjang. Ngerampas pisau dari pengawal Queen dan nusuk tepat di dada ayah Sparks. Mata ayah Sparks terbelalak. Mukanya nahan sakit yang luar biasa. Lihat kejadian itu, Kevin benar-benar kalap. Lonjakan energi tersembunyi meledak dari dalam dirinya, bikin dia maksa bangkit dan nerjang Chloe. Tapi sebelum dia bisa melangkah 2 kali, pancaran energi sunyi nyamber kakinya, bikin dia ambruk lagi. Ini jadi kesempatan emas buat Chloe. Dia narik pisau dari dada ayah dan ngarahin ke ibu, terus nusuk dengan brutal. "Mati aja kalian semua, mati!" Pemandangan horor ini bikin Lily Sparks syok. Adik perempuan Kevin jatuh ke tanah ketakutan. Teriak, "Enggak, jauhin aku, jauhin." Chloe nyabut pisaunya dan pelan-pelan jalan ke arah Lily. Tapi pas dia mau nancapin pisau, raungan marah Kevin membahana. "Chloe, kamu harus mati." Sret, sebuah pedang nembus dada Chloe dari belakang. Lily ngeliat kejadian itu, jerit sekali, terus pingsan karena trauma. Aku nggak bisa nahan diri buat tepuk tangan. Benar-benar sebuah mahakarya. Cinta sejati, pemeran utama pria ngebantai orang tuanya, terus pemeran utama pria ngebantai cinta sejatinya. Jenius. Sebagai sutradara drama ini, aku kasih tepuk tangan meriah buat diriku sendiri. Kevin berusaha berdiri, suaranya parau dan bergetar. "Arthur, aku bakal bunuh kamu. Bunuh kamu." Dia ngangkat pedangnya dan sempoyongan jalan ke arahku. Aku cuma ngelirik dia, terus ngalihin pandangan ke Graves yang baru aja ditangkap lagi. "Kevin, yang berikutnya adalah tuanmu tersayang. Paman Aries, habisi dia." Paman Aries nyengir sadis. "Udah nungguin dari tadi." Dia narik pedang tempurnya dan jalan ke arah Graves, tapi Graves nggak ngelak. Senyum aneh muncul di mukanya dan badannya mulai ngebengkak drastis. Paman Aries panik. Dia mau meledakkan diri. "Mundur." Dia nyeret aku buat ngejauh. Paman Cloud dan yang lainnya juga buru-buru kabur dari radius ledakan. Lihat semua orang mundur, Graves noleh ke Kevin. Dia ngambil kristal seukuran telapak tangan dari lengan bajunya dan ngelempar keras ke arah Kevin. Seketika, celah dimensi hitam pekat kebuka di belakang Kevin, nelen dia bulet-bulet. Lihat itu, kilatan bahaya muncul di mataku. Kristal genesis spasial. Itu adalah inti dari makhluk asing yang disebut naga hampa. Isinya energi ruang yang langka banget. Kalau dihancurin bisa buka portal buat teleportasi, penggunanya ribuan mil jauhnya. Graves ngorbanin dirinya sendiri buat nyelamatin Kevin. "Kevin, yang kuat, jangan kecewain harapanku," teriak Graves. Kevin shock. "Guru, jangan pergi sama aku." Graves senyum hangat. "Bodoh, ucapanmu aja udah cukup buat aku." Terus dia noleh, matanya kilat tajam. Badannya yang bengkak nerekam Paman Aries kayak bom. Dia pengen bawa Paman Aries ikut mati biar kekuatan keluarga Queen berkurang. Tapi tiba-tiba gadget kecil berbentuk anak panah terbang keluar dari cincin spasial Paman Aries. Lightning Shuttle. Graves coba nahan, tapi energi kacau di dalam badannya bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa pasrah pas gadget itu nembus bajunya, nyeret dia terbang ke langit, terus hilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, gelombang kejut dahsyat turun dari awan, nyapu seluruh permukaan tanah kayak badai kategori 12.
Paman Aries kelihatan sedih. Sayang banget, lightning shuttle yang masih bagus kebuang gitu aja. Rugi banget. Aku nyengir, Paman, keluarga kita punya puluhan alat ginian. Paman Aries batuk. Aku cuma lagi pengen irit tahu aku. Pas aku mau ngomong sesuatu, seorang pengawal datang. Bos muda, gimana sama cewek yang itu? Aku ngelirik Lily Sparks yang tergeletak di tanah. Kulit pucat, fitur wajah cantik yang bikin auranya kelihatan polos banget. Setelah mikir sebentar, aku merintah bahwa dia ikut kita. Lily yang hidup jauh lebih berguna daripada yang mati. Pas balik ke rumah, aku lapor semuanya ke Mama, Madam Cloud. Dia puas banget. Kerja bagus, nak. Begitulah seharusnya keluarga Queen bertindak. Sayang si tikus Kevin itu kabur. Aku nenangin Mama. Gak apa-apa, Ma. Kevin sekarang cuman anjing liar yang gak punya rumah. Kalau dia mau sembunyi selamanya, ya terserah. Tapi begitu dia muncul, gue bakal habisin dia. Gak lama setelah itu gue balik ke kamar. Gue lagi mandi terus mau tidur pas pelayan masuk. Tuan muda, gadis yang Anda bawa sudah sadar. Tapi dia nangis terus dan nyariin orang tuanya. Awalnya gue gak ada niat buat urusin si Lily malam ini. Tapi tiba-tiba senyum licik muncul di muka gue. Tunjukin jalannya. Di kamar tamu, suara teriakan Lily kedengeran. Pergi! Aku gak mau makan. Muka gue langsung gelap. Dia bener-bener gak tahu diri. Berani-beraninya dia sombong di kediaman keluarga Queen. Gue tendang pintunya sampai kebuka lebar. Terus gue samperin dia sambil natap tajam. Lily ketakutan lihat tatapan gue. Dia mundur terus sambil gemeteran. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Gue diem aja. Gue langsung seret dia ke kamar gue. Lily panik. Kamu mau ngapain? Gue melangkah maju, terus cengkram dagunya. Denger ya, kakak lo udah bunuh tunangan gue. Menurut lo, gimana cara kita lunasin utang ini? Lily gemeteran, mata bulatnya kelihatan ketakutan, kayak kijang yang terperangkap. Aku nggak tahu. Kalau gitu, biar gua kasih tahu, gua membungkuk ke arahnya. Lo harus tinggal di sini dan gantiin posisi dia. Habis ngomong gitu, gua ulurin tangan ke arahnya. Besok paginya, gua bangun lihat Lily di pelukan gua dan gua cuma bisa senyum miring. Gua penasaran gimana ekspresi Kevin pas lihat adiknya ada di ranjang gua. Gua bangun terus manggil pelayan pribadi nyokap, Lucilanto. Dia bukan manusia murni. Dia itu setengah siluman rubah yang punya suara hipnotis yang memikat. Gue lihat dia. Lucy, cewek yang ada di kamar gue itu, Lily Sparks, adiknya Kevin, gue mau ngomong sama dia. Bikin dia benci setengah mati sama kakaknya. Pastiin begitu dia lihat kakaknya nanti, dia langsung pengen habisin kakaknya saat itu juga. Paham? Selesai urusan itu, gue langsung ke ruang kerja, buat periksa dokumen sponsor buat Akademi Bela Diri Kyoto. Dokumennya nunjukin kalau akademi itu didanai sama 13 keluarga. Keluarga Queen nyumbang 60% dan 12 keluarga sisanya bagi hasil. Termasuk keluarga fans. Gue cuma bisa mendengus remeh. Gue gak habis pikir kenapa Direktur Sterling berani-beraninya ngelindungin Graves dan malah nyalahin keluarga Queen kemarin. Apa dia lupa kalau nyawa akademi itu ada di tangan kita? Gue panggil kepala pelayan, kasih tahu semua keluarga sponsor. Bilang ke para ketua keluarga buat kumpul di ruang rapat akademi dalam 1 jam. Jangan lupa undang si Sterling, rapat ini khusus buat bahas dia, jadi dia wajib banget datang. Baik, Tuan Muda. Gue keluar dari ruang kerja, terus ketemu sama Paman Ice. Kita berangkat ke akademi bareng. Di jalan, Paman Ice kelihatan masih agak khawatir. Arthur, apa beneran gak apa-apa lakuin ini? Gue senyum percaya diri. Tenang aja, Paman. Hari ini, mau Sterling setuju atau enggak, dia bakal turun dari jabatannya. Pas di depan pintu ruang rapat, gue denger obrolan dari dalam. Sial, lo denger berita kemarin? Tuan Muda Arthur dicampakin di acara pertunangannya sendiri. Keluarga Queen bener-bener malu. Siapa yang bilang? Lo tahu nggak apa yang dia lakuin setelahnya? Emang ngapain lagi? Tahu sendiri kan dia bucin banget sama Chloe, paling dia diem aja. Info lo ketinggalan zaman banget. Arthur ngeratain seluruh keluarga fans dari peta kemarin. Gak ada yang selamat satupun. Beneran tuh, pas denger gosip itu, gue dobrak pintu ruangannya. Lagi pada asik banget nih, ngobrolin apa. Perwakilan keluarga yang ada di situ langsung diam 1000 bahasa, natap gue dengan rasa segan yang luar biasa. Direktur Sterling juga ada di sana, duduk di pojokan, mukanya gelap, diam 1000 bahasa. Dia ada di sana kemarin, tapi nggak berdaya buat ngelawan gue. Itu pukulan telak buat harga diri dia sebagai seorang Marshal Saint. Gue duduk di kursi kepala dan ngeliatin sekeliling. Orion, pewaris keluarga Dongfang, buka suara. Tuan Muda Arthur, kenapa Anda manggil kami ke sini? Ray, pewaris keluarga Cloud, nambahin. Iya, sepupu. Bilang aja apa mau lo, gue pasti dukung duluan, walau harus hancurin akademi ini.
Keluarga lain juga langsung setuju. Gue senyum tipis. Ya udah, nggak usah basa-basi. Menurut gue, satu Marshall Sen udah cukup buat jagain Kyoto. Sterling itu Marshall Sen. Kalau dia cuma ngurus sekolah, itu buang-buang bakat. Medan perang itu tempat dia yang bener. Sterling langsung dongak kaget. Arthur, kamu mau nyopot jabatan direktur saya. Kamu punya wewenang apa? Saya ditunjuk sama Dewan Tetua. Kamu nggak bisa asal main pecat. Gue mendengus. Kalau lo nggak setuju, Akademi Bela Diri Kyoto nggak perlu ada lagi. Tapi Sterling nggak takut. Dia malah ngeremehin. Arthur, jangan sombong. Akademi ini udah berdiri selama ratusan tahun. Emang lu punya kualifikasi apa buat bikin ini musnah? Perwakilan keluarga lain juga natap gue. Ngerasa kalau omongan gue agak berlebihan. Akademi itu kelas atas, langsung di bawah pengawasan Dewan Tetua. Bahkan dengan kekuatan keluarga Queen, gue nggak bisa main lewatin Dewan. Lihat tatapan skeptis mereka. Gue ketawa sinis dan lempar dokumen ke meja. Keluarga Queen yang nyuplai 60% pil, buku skill, senjata, sama armor buat akademi ini. Sterling, kalau bulan ini gue putus suplainya, menurut lo apa yang bakal terjadi sama akademi? Sterling panik. Arthur, ayahmu udah tanda tangan perjanjian suplai 30 tahun sama Dewan Tetua. Kamu nggak punya hak buat mutusin itu. Ada hak atau enggak, itu nggak bakal ngalangin gue buat motong jatah kalian. Gue naruh kaki gue di atas meja, ngomong dengan santai. Kakek sama bokap gue lagi di perbatasan. 2 hari lagi, Paman Ais juga bakal balik ke sana. Jadi sekarang, gue bos mutlak di keluarga Queen. Kalau gue bilang suplai diputus, siapa yang berani ngebantah? Gue natap perwakilan lainnya. Keluarga Queen putus hubungan sama akademi. Kalau kalian gimana? Ray yang pertama kali nyaut. Keluarga Cloud juga mutus hubungan. Orion ikutin. Keluarga Dongfang bakal stop semua sumber daya. Keluarga Chu juga. Sterling ngerasa dadanya sesak kayak dicekik. Suara gue menggema lagi. Sterling, lo mau mundur secara baik-baik atau mau lihat akademi ini hancur berantakan? Sterling gemeretakin gigi, terus ngebentak Arthur. Lo tahu nggak konsekuensinya? Lo bakal ngerusak masa depan puluhan ribu murid. Lo bakal ngelemahin fondasi negara Wei. Keluarga Queen udah berdarah-darah demi negara ini selama turun-temurun. Dan sekarang lo malah ngerusak reputasi keluarga lo sendiri. Apa lo pantas buat pengorbanan leluhur lo? Kata-kata Sterling bikin api kemarahan makin berkobar di dada gua. Dia nggak salah. Keluarga Queen emang udah berkorban banyak buat negara ini selama turun-temurun. Tapi apa akhir cerita di novel itu? Seluruh keluarga gua dibantai habis. Nggak ada satupun keturunan yang tersisa. Gua lepas sepatu gua dan lempar langsung ke kepala Sterling. Sterling, lo tahu kan? Keluarga gua udah berkorban banyak, tapi lo masih aja ngelindungin si Graves. Gini cara lo ngehargain keluarga pahlawan. Lo lakuin itu dengan sengaja kan? Lo mau bikin hati setiap keluarga yang setia di dunia ini jadi dingin? Apa bedanya tindakan lo sama pengkhianatan? Omongan gue langsung ngebakar semangat orang-orang di ruangan itu. Mereka semua teriak setuju, ngancem bakal ngelaporin dia ke Dewan Tetua. Sterling rasa merinding disco. Dia tahu anak-anak orang kaya ini bakal nekat, mereka nggak takut sama apapun. Aku natap Sterling terus bilang pelan, Sterling, lu udah nggak pantas jadi direktur. Mulai besok bakal ada orang lain yang gantiin posisi lo. Pulang sana, tunggu penyelidikan. Sterling gemetaran karena murka, tangannya mengepal erat. Dia pengen banget ngancurin bocah-bocah sombong ini, tapi akhirnya dia nyerah. Pamannya berdiri persis di situ, natap dia tajam banget. Sterling nunduk, terus bilang dengan suara lemah, hari ini saya bakal masukin surat pengunduran diri. Mulai besok, saya nggak bakal muncul di akademi lagi. Kelihatan kayak dia jadi lebih tua 10 tahun dalam sekejap. Dia pelan-pelan jalan keluar. Aku cepet-cepet ngurus penunjukan direktur yang baru. Dekan Orion Senior terus balik ke rumah buat latihan. Sebulan kemudian, turnamen elit Universitas Global bakal dimulai. Tiap negara bakal milih 30 siswa terbaik buat tanding di alam rahasia. Yang peringkat tinggi dapat hadiah gede banget. Di alur cerita aslinya, disinilah Kevin sama Chloe kerjasama buat bunuh gua. Jadi gua harus naikin level. Untungnya, gua aktifin sistem Villain of Destiny pas insiden pertunangan itu dengan nyolong banyak banget keberuntungan alur dari si pemeran utama cowok. Gua berhasil ngebuka fisik Supreme Overlord. Fisik itu diurutin dari King, Saint, sampai peringkat Chaos yang legendaris. Bahkan Kevin sekarang cuma punya fisik King. Tapi di cerita aslinya, dia ngandelin keberuntungan, cheat, buat evolusi jadi fisik, chaos. Abis latihan berjam-jam, gue buka mata, buang napas, terus ngeliat ke mesin tes kekuatan tempur di sudut ruangan. Gue sengaja mesen itu biar bisa ngetes batas kemampuan gue secara akurat. Gue angkat tangan kanan, terus ngeluarin jurus,
Star Shattering Finger, jari berwarna merah darah, sepanjang 3 meter dan lebar setengah meter muncul terus ngehantam mesin itu. Boom! Jari darah itu ngilang dan mesinnya hancur jadi besi bekas. Gua menyipitkan mata. Kekuatannya gila banget. Sebelumnya, biarpun gua pakai kekuatan penuh, gua bahkan gak bisa bikin goresan di mesin ini. Sekarang, satu pukulan santai aja udah ngancurin total. Gue puas banget, gue ninggalin ruang latihan terus jalan ke kamar pas Lily Sparks lari nyamperin gue dengan muka serius. Arthur, maaf ya, gue kaget. Kenapa dia minta maaf tiba-tiba? Terus gue lihat Lucy berdiri di belakangnya, ngasih senyum misterius. Gue diam-diam kagum, gue cuma ngasih perintah ke Lucy pagi tadi dan Lily udah acting kayak gini. Pas lihat Lily nunduk, gue ulurin tangan buat nahan dia. Kenapa lo minta maaf? Lily berdiri tegak, natap gue dengan campuran gugup sama takut, tapi suaranya kedengeran jelas. Saya minta maaf atas nama kakak saya. Lucy bilang ke gue, dulu lo sama Chloe kan pernah cinta banget. Kalau bukan gara-gara kakak gue, kalian berdua pasti udah bahagia sekarang. Bahagian dasmu, umpat gue dalam hati. Sama Chloe dan keluarganya yang toksik itu, kalau gue beneran bertahan sama dia, gue bakal kehilangan posisi sebagai pewaris dalam sekejap. Tapi gue nggak ngomong gitu. Gue cuma natap dia tenang. Lo beneran mikir gitu. Dia ngangguk. Ya udah deh kalau gitu, kata gua. Mulai sekarang, lo tetap di samping gua dengan patuh. Pakai semua yang lo punya buat nyembuhin hati gua yang hancur. Kepala Lily mendongak kaget gak percaya. Arthur, dengan latar belakang saya, apa saya pantas ada di samping Anda? Gua senyum penuh arti. Gak masalah. Kalau lo gak bisa jadi istri gua, lo bisa jadi mainan gua aja. Gua pegang dagunya. Lo udah di sini. Jangan mikir buat pergi. Lily membeku, agak panik. Kemarin kita udah siap. Apa hari ini harus tetap lakuin? Gue nggak lagi negosiasi. Gue cuma ngasih tahu lo, ngerti? Kata gue dingin. Mata Lily berkaca-kaca terus, dia jawab dengan suara sepelan anak kucing. Iya, lihat dia jadi penurut gitu. Bibir gue melengkung. Dengan kecepatan ini, dia bakal balik ngelawan Kevin dalam waktu dekat. Gue jadi penasaran gimana reaksi Kevin nanti. Sementara itu, di hotel deket Akademi Bela Diri Tenggara, Kevin duduk di sana, mukanya muram. Pintu kamar mandi kebuka, dan seorang cewek langsing terbalut handuk keluar. Itu Regina Letonton, teman sekelas SMA sekaligus cinta masa kecil Kevin. Mereka pisah pas kuliah, tapi kemarin dia nemuin Kevin terluka di gerbang akademi, terus ngebawa dia balik buat dirawat. Lihat Kevin ngelamun, Regina nanya, Kevin, kenapa nggak istirahat? Kevin geleng kepala, aku lagi mikirin orang tuaku. Regina menghela napas, jalan nyamperin buat meluk dia. Mereka udah nggak ada. Kamu harus bangkit, latihan yang giat, terus balas dendam. Kevin menghela napas, Regina kamu bener. Aku nggak bisa terus-terusan depresi. Regina senyum. Nah gitu dong, aku udah ngomong ke akademi hari ini. Mereka setuju buat biarin kamu gabung. Fokus aja latihan di sini. Keluarga Queen emang kuat, tapi jangkauan mereka nggak sampai sini. Oh ya, seleksi buat turnamen elit global tinggal 3 hari lagi. Persiapin diri yang bener. Aku percaya kamu bakal terpilih. Kevin menggertakkan gigi. Matanya nyala penuh kebencian. Dia harus gabung turnamen itu. Dia bakal bunuh Arthur di dalam alam rahasia itu terus balas dendam buat orang tuanya. Arthur, di luar sana kamu punya keluarga Queen. Tapi di dalam sana, kita lihat siapa yang bakal nyelamatin kamu. 3 hari berlalu. Level kekuatan gue nyampe tingkat 4 menengah. Udah waktunya buat ronde seleksi Akademi Kyoto. Gue langsung menuju ke akademi. Di jalan, banyak siswa natap gue dengan kebencian yang ditutup-tutupin. Tapi nggak ada yang berani ngomong. Gue masa bodoh. Nggak lama, direktur baru, Dekan Orion Senior, ngumumin seleksi elit global resmi dimulai. Layar gede nampilin bagian pertandingan. Mengejutkannya, gue dapet jadwal di pertandingan pertama. Lawan gue adalah Vince, anggota cabang dari keluarga Cloud. Gue terkekeh, geleng kepala, terus lompat ke arena. Vince juga jalan ke atas. Sebelum wasit sempat teriak, mulai. Vince angkat tangan, nyengir, wasit, saya nyerah. Terus dia langsung lari turun panggung. Wasit, yang udah biasa sama hal ini, langsung nyatain gue pemenangnya. Tapi penonton murka. Apa-apaan ini? Vince nyerah gitu aja. Kalau ujung-ujungnya kayak gini, kenapa harus diadain turnamen? Mending kasih aja Arthur tiket gratis ke final global. Tuan muda Arthur belum pernah menderita seumur hidupnya. Dia pasti bakal ngompol pas nyampe turnamen global yang beneran. Gue ngabaikan bisik-bisik semut itu terus turun. Gue kirim pesan ke Dekan Ryan Senior, nyuruh dia buat ngatur ronde selanjutnya biar ngasih gue lawan yang kuat, terutama mereka yang benci banget sama gue. Siap, jawab dia.
Ronde 2 dan 3, gue terus dipasangin sama anak orang kaya. Mereka langsung nyerah, bikin penonton makin marah, teriak-teriak soal turnamen settingan. Di ronde 4, akhirnya gue ngadepin siswa jenius dari latar belakang orang biasa. Dia ada di puncak tingkat 4, 2 sub-level lebih tinggi dari gue. Begitu dia naik panggung, dia natap tajam ke gue, "Arthur, lu udah kelewatan. Maksa orang buat nyerah cuma buat jaga harga diri lu. Lu nggak bertanggung jawab sama akademi dan negara." Lihat dia sok suci gitu, gue jawab dingin. "Gimana, lo tahu gue nggak bisa ngalahin mereka? Gue baru tingkat 4 awal dan beberapa orang terakhir tadi ada di puncak tingkat 4. Lo pikir gue bisa menang lawan mereka?" Dia busungin dada, "Bener banget. Lo cuma tingkat 4 awal. Gimana cara ngalahin mereka?" Males banget gue jelasin. Cara paling ampuh ya hajar aja dia kayak anjing liar. Gue dagu, gue angkat tinggi-tinggi dengan sombong. "Maju lo. Kalau hari ini lo bisa bikin gue mundur selangkah aja, lo menang." Mata dia bener-bener kayak mau keluar api, dia ngamuk dan nyerang gue. Tapi langsung gue angkat tangan dengan santai. Great Heavenly Demon Palm. Telapak tangan merah menyala selebar 5 meter muncul dan langsung nampar dia sampai terpental keluar arena. Dia ambruk ke tanah. Tulang-tulangnya kerasa kayak kaca pecah yang lagi digiling, sakit banget pastinya. Penonton langsung bungkam total. Semuanya natap gua di atas panggung dengan mata melotot nggak percaya. Ini kekuatan asli Arthur. Bukannya rumor bilang dia cuman playboy nggak guna yang ngandelin harta keluarga. Kok dia bisa sekuat ini? Mereka shock karena gua cuma tier 4 menengah, tapi bisa sekali serangan langsung menang lawan tier 4 puncak. Kalau gua keluarin kekuatan penuh, bakal seberapa ngeri gua. Siswa yang kalah tadi berusaha natap gua dengan tatapan nggak percaya. Gua kalah lawan playboy. Dia teriak. Gua nggak terima, gua nggak mau terima ini. Gue natap dia dingin dari atas. Sampai sekarang pun, lo masih mikir kita cuman playboy nggak guna. Persaingan kejam dan saling tikam di dalam keluarga tingkat atas itu sesuatu yang bahkan nggak bisa lo bayangin. Kerja keras yang lo banggain itu cuma mainan anak kecil buat kita. Selesai ngomong, gue balik badan dan pergi tanpa nengok ke belakang. Kata-kata gue bikin para penonton mati kutu. Tiba-tiba ada suara teriak. "Jangan dengerin bacotnya. Keluarga bangsawan itu punya buku jurus tingkat dewa. Biarpun mereka kerja keras, 90%-nya itu cuma karena modal keluarga. Kalau gue lahir di keluarga dia, gue bakal 10 kali lipat lebih kuat dari dia." Omongan itu langsung disambut sorakan siswa di sekitarnya. Tapi gue bodo amat. Habis lewatin 4 babak, gue udah pasti masuk 30 besar. Sekarang tinggal nunggu dunia rahasia dibuka. Pas di rumah, gue lagi minum pas pelayan lapor, "Bos muda, kita udah nemuin Kevin, dia ada di Akademi Bela Diri Tenggara. Dia dapat peringkat pertama di turnamen seleksi mereka. Kekuatannya sekarang tier 4 menengah, tapi kemampuan tarungnya setara tier 5. Gue ngangguk tanpa emosi. "Paham, lo boleh pergi." Mata gue menyipit. Akademi Tenggara? Bukannya itu sekolahnya Regina, pemeran utama wanita lainnya dari plot asli? Dia pasti main orang dalam biar Kevin bisa masuk. Lagian, Kevin pasti nemu barang, cheat yang gila. Kalau enggak, kekuatannya nggak mungkin melonjak secepat itu. Pas insiden pernikahan, dia cuma tier 3 akhir, lebih lemah dari gua. Sekarang, dia udah tier 4 menengah cuma dalam beberapa hari. Tapi ya namanya juga pemeran utama pria. Plot armor klasik, gua mendengus dingin, gua pasti bakal ketemu dia di dalam dunia rahasia turnamen global. Gua harus habisin dia di sana. Kalaupun nggak bisa, gua harus singkirin Regina. Gua pengen lihat seberapa banyak wanita yang bisa diseret sama bajingan beracun ini buat hancur bareng dia. Mikirin soal wanita, gue jadi inget Lily Sparks dan rencana jahat langsung kebentuk di kepala gue. Gue panggil Lucy. "Lucy, gue berencana pengumumin ke seluruh negeri kalau Lily Sparks itu pacar resmi gue." Lucy kaget. "Bos muda, apa itu pantas?" "Itu mah cari masalah." Gue melambaikan tangan. "Gak apa-apa, pergi siapin semuanya. Gue bakal bicara sama Lily sebentar lagi. Gue emang pengen efek meledak kayak gini. Status pacar itu gak penting. Gue cuma pengen manfaatin Lily buat bikin mental Kevin hancur, mancing dia balik ke Kyoto, dan nonton saudara itu saling serang. Baru mikirin itu aja gue udah seneng." Lucy ngangguk. "Siap, laksanakan." Gue nggak buang waktu dan langsung ke kamar Lily. Gue dorong pintunya. Dia lagi ganti baju. Lihat gue, dia teriak kecil dan buru-buru narik baju buat nutupin badannya. Padahal kita udah sering bobo bareng, mukanya tetap aja merah padam. "Arthur, kenapa kamu di sini?" "Gue kesini mau bawa lo ikut pemotretan pasangan." "Pemotretan pasangan?" Lily bingung. "Buat apa?" Gue narik napas dalam. "Pemotretan pasangan. Gue berencana pengumumin ke dunia kalau lo pacar gue." "Apa?" Lily shock banget sampai bajunya hampir jatuh. Dia natap gue gak percaya. "Arthur,
Bukannya kamu bilang aku cuma mainan kamu. Dia susah banget ngucapin kata mainan, masih belum nerima sebutan itu. Gue natap keluar jendela, sok misterius. Awalnya, karena kelakuan saudara lo, gue marah banget, jadi gue lampiasin ke lo. 2 hari ini, gue udah tenang. Gue tahu ini nggak ada hubungannya sama lo, tapi waktu nggak bisa diputar balik, dan apa yang terjadi di antara kita, ya udah terjadi. Gue nggak bakal lepas tanggung jawab. Hari ini gue, Arthur Quinn, nyatain ke dunia kalau Lily Sparks itu pacar gue. Gue bohong lancar banget kayak lagi napas. Tapi Lily beneran percaya. Matanya berkaca-kaca terharu. Setelah dicuci otaknya sama Lucy berhari-hari, dia beneran percaya kalau gue ini cowok yang setia banget dan sedikit dominan. Ditambah apa yang udah terjadi di antara kita, dia cepet banget jatuh cinta sama gue. Dia pikir dia bakal jadi mainan selamanya. Siapa sangka kebahagiaan datang secepat ini. Gue mau dia jadi pacar gue, dan gue bakal go public. Kegirangan mendadak ini bikin dia hampir pingsan. 3 jam kemudian, berita pacar baru Arthur Quinn, Lily Sparks, bikin geger internet dan langsung nangkring di urutan 1 trending. Sementara itu, di Akademi Tenggara, Kevin lagi latihan. Regina masuk, mukanya pucat. Kevin senyum. Regina, ada apa? Siapa yang bikin lo marah? Regina narik napas dalam. Aku nggak apa-apa, tapi ada berita soal kamu. Kamu harus tenang. Kevin ketawa kecil. Berita apa yang bisa bikin gue kehilangan kontrol? Regina ngebuka kunci HP-nya dan ngasih ke Kevin. Kevin nerima dengan penasaran, matanya langsung melotot. Dia scroll artikel yang lagi trending dan dia marah banget sampai HP-nya hampir remuk. Dia nggak percaya. Adiknya sendiri, Lily, jadi pacar orang yang udah bunuh orang tua mereka. Dia pengen teleport ke tempat Lily sekarang juga dan teriak di depan mukanya. Kenapa dia lakuin ini? Lihat Kevin gemeteran karena murka, hati Regina sakit. Dia meluk Kevin. Kevin, kamu harus tenang. Turnamen elit global tinggal 3 hari lagi. Kamu nggak boleh kacau. Kamu mau apa kalau kesana sekarang? Kevin tersedak. Dia bener. Ngadepin keluarga Quinn yang dikdaya, apa yang bisa dia lakuin? Regina manfaatin kesempatan itu. Sekarang, kamu harus dapat peringkat tinggi di turnamen biar dapat perhatian nasional. Begitu kamu jadi VIP, keluarga Quinn nggak bakal berani macam-macam sama kamu. Baru setelah itu kamu bisa cari cara buat nyelamatin Lily. Kevin akhirnya tenang. Regina, makasih udah ngasih tahu aku bakal latihan keras. Aku nggak bakal ngecewain kamu seumur hidup ini. Regina, blushing. Aku percaya sama kamu. 3 hari kemudian pagi harinya, gue buka mata, perlahan nyingkirin Lily yang lembut, terus duduk. Semenjak pemotretan, Lily jadi proaktif banget, nempel mulu tiap malam, yang bikin gue bangun lebih siang dari biasanya. Tapi hari ini, gue nggak boleh santai. Hari ini hari dimulainya turnamen elit global. Dunia rahasia buat turnamennya namanya Dunia Naga Bayang. Dibikin sama naga bayang yang udah mati dan super kuat. Semua monster di dalamnya punya darah naga itu, yang bikin mereka bahaya banget. Tapi makin berbahaya, makin gede juga hadiahnya. Jackpot paling gila itu harta yang ditinggalin sama naga bayangan itu sendiri. Di cerita aslinya, si Kevin nemuin barang paling berharga, yaitu bola naga di dalam darah naga sejati. Itu yang bikin fisiknya berevolusi jadi tubuh suci naga bayangan. Kekuatannya langsung meledak sampai dia bisa bunuh gua. Tapi sekarang gua punya tubuh penguasa tertinggi. Gua nggak takut sama tubuh naga dia. Lagian, gue nggak bakal biarin dia dapetin harta itu. Gue bakal rebut itu dan ciptain tubuh suci lainnya buat keluarga Quinn. Setengah jam kemudian, gue nyampe di pintu masuk alam rahasia. Tiba-tiba, suara raungan marah kedengeran. Arthur, apa yang lo lakuin ke adek gue? Gue nengok dan lihat Kevin jalan nyamperin gue dengan gaya nantangin. Gue senyum sinis. Maksud lo, Lily? Dia cewek gue sekarang, tiap malam kita tidur bareng. Kenapa? Ada masalah? Kevin marah banget sampai hampir muntah darah. Bangsat lo, gue bunuh lo. Dia teriak, narik pedangnya terus nyerang gue. Penonton langsung heboh. Lihat, Kevin nyerang Arthur. Semoga dia beneran bisa ngabisin si Arthur. Gue emang udah muak banget sama dia. Keluarga Quinn emang pantes dimusnahin. Kevin itu tingkat tempat akhir, sedangkan Arthur cuma tingkat tempat menengah. Arthur pasti kalah. Kevin ngangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tebasan pembelah laut. Aura pedang sepanjang 10 meter melesat langsung ke arah kepala gue. Tekanannya bikin orang-orang di sekitar mundur. Ngadepin jurus andalannya, gue cuma mendengus. Gue keluarin hadiah dari sistem, yaitu bilah jiwa darah. Mata gue natap tajam dengan niat membunuh. Pedang iblis 9 surga, jurus keempat. Ini jurus pamungkas tingkat suci keluarga Quinn. Gue emang baru nguasain jurus keempat, tapi itu lebih dari cukup buat ngehancurin Kevin. Gue ngayunin pedang gue. Aura merah darah berbentuk naga merah mengaum, beradu langsung sama tebasan pembelah lautnya.
Duar. Naga merah itu dengan gampang ngerobek serangannya dan ngehantam dia keras banget. Nggak, Kevin teriak putus asa. Tapi pas sebelum aura pedang itu kena dia, sesosok bayangan lari ke depannya, tangannya bercahaya, nahan serangan gua. Gue lihat siapa itu. Seorang wanita menawan umur 30-an, kelihatan dewasa banget. Nona Srena Totina. Guru utama Akademi Tenggara, petarung tingkat 7. Srena natap gue dingin. Arthur Quinn, tindakan lo udah keterlaluan. Kevin cuma mau sparing, tapi lo malah pakai jurus mematikan. Gue ketawa saking marahnya. Sparing? Dia teriak-teriak mau bunuh gue. Mata lo buta? Serena mendengus. Kevin pakai kekuatan penuh karena dia tahu lo kuat. Karena dia tahu dia nggak bisa ngalahin lo, dia ngeluarin semua kemampuannya. Gue ketawa lagi. Akhirnya gue lihat langsung manusia paling nggak tahu malu. Sebelum gue bisa makin ngehina dia, Serena teriak, Arthur lo terlalu kejam. Gue harus kasih lo pelajaran hari ini. Dia nyerang gue, tangannya bercahaya dengan niat membunuh. Kalau ini kena, seenggaknya gue bakal luka parah dan gagal ikut turnamen. Orion dan yang lainnya dari grup gue panik, siap manggil penjaga, tapi tiba-tiba sesosok bayangan muncul di depan gue, ngeluarin pukulan telapak tangan yang nahan serangan Serena dengan sempurna. Serena ngerasain kekuatan dahsyat yang ngehantam dia. Dia mental kayak layangan putus, terus jatuh keras ke tanah. Nona Serena, lo nggak apa-apa. Kevin dan beberapa murid Tenggara lari buat nolongin dia. Serena ngegeleng, terus natap pria yang berdiri di depan gue dengan rasa takut yang amat sangat. Arnold Tennant, penjaga tingkat 8 gue. Dengan dia di sini, Serena nggak bakal bisa nyentuh gue. Dia gigit bibir, natap murid-muridnya. Ayo pergi. Tapi pas mereka mau balik, suara gue kedengeran. Kalian pikir bisa datang dan pergi sesuka hati? Kalian anggap gue apa? Serena berhenti terus nengok. Lo udah menang, mau apa lagi? Gue masang senyum jahat. Permintaan gue simple. Arnold bakal sparing sama lo. Apa? Serena mundur ketakutan. Dia tingkat 8. Gue cuma tingkat 7. Itu nggak adil. Gue mendengus. Pas lo nyoba nyerang gue, seorang murid, apa lo peduli soal keadilan? Arnold, nunggu apa lagi? Lakukan. Baik, Tuan Muda. Arnold ngangkat pedangnya dan melesat ke arah Serena. Dia panik narik senjatanya buat nahan, sambil teriak, "Guru-guru, tolong gue." Guru-guru yang lain mau ikut campur, tapi suara gue memotong mereka sedingin es. Arnold itu veteran tingkat 8 puncak. Dalam satu pertempuran, dia sendirian ngebantai 12 ahli asing tingkat 8 dan 1,5 suci. Denger itu, semua orang yang mau nolongin langsung beku ketakutan. Serena teriak putus asa, "Gak, jangan Tuan Muda Arthur, tolong, gue gak mau mati." Tapi sebelum dia sempat selesai ngomong, Arnold udah ada di depannya. Pedang itu berkelebat. Ekspresi takut beku di wajahnya pas tubuhnya ambruk ke tanah. Penonton pada horor, natap gua dengan mata penuh amarah dan kebencian. "Arthur, gua bunuh lo!" Kevin teriak, mukanya bener-bener marah pas dia nerekam gua. Dia nggak percaya gua berani ngabisin Nona Serena. Wanita yang ngebawa dia ke akademi, kecantikan, lembut yang diem dia, rencanain buat ditambah ke koleksi ceweknya. Sekarang dia mati gara-gara gua. Gimana dia bisa nerima ini? Regina, yang berdiri di sebelahnya, juga nahan amarah dan nyerang gua bareng dia. Gua malas banget buat gerak. Arnold mendengus, ngeluarin serangan telapak tangan raksasa selebar 100 meter, nampar mereka berdua ke tanah kayak lalat. Gua lihat Arnold agak nggak puas. Kenapa nggak langsung habisin mereka sekalian? Arnold jawab dengan hormat, "Tuan Muda, ada terlalu banyak murid di sini. Kalau saya habisin mereka sekarang, takutnya bakal nimbulin banyak korban gak bersalah." Gue mendengus, siapa peduli mereka hidup atau mati? Murid-murid ini cuma domba bodoh yang gampang disetir. Biarin mereka napas aja, cuma buang-buang oksigen. Tepat saat itu, suara cewek yang jernih kedengeran. "Arthur, udah cukup." Gue nengok dan lihat cewek pakai baju tempur custom, rambutnya diikat kuda, jalan nyamperin gue. Gue nyipitin mata. Oh, gue kira siapa? Ternyata cuma Gwen. Zhang Lin, nona tertua keluarga Zhang. Gwen itu dari keluarga Dewa Bela Diri. Dia punya tubuh suci api surgawi. Sekarang baru tingkat 4 awal, tapi bisa berantem kayak tingkat 5. Dia natap gue tajem. "Lo udah ngabisin satu orang, lo mau ngabisin semua orang di sini?" Gue terkekeh. "Lo bego ya? Gue kesini buat ngobrol sama temen gue, tapi Kevin yang nyerang duluan." "Lo buta?" Kevin, yang masih dipaku ke tanah, ngangkat kepalanya terus teriak, "Dia nyulik adek gue! Dia nahan adek gua di rumahnya." Dengar omongan Kevin, kerumunan mulai bisik-bisik. Beberapa murid yang ngerasa pede gara-gara ada Gwen mulai ngehujat gue. "Arthur, lu keterlaluan banget nyulik cewek.
Orang kayak lu nggak pantas hidup. Mereka makin kenceng teriak, manas-manasin satu sama lain seolah-olah mau nerkam gua. Tapi nggak ada yang berani gerak sedikit pun gara-gara Arnold. Gua ketawa dingin terus natap Regina, pacar baru Kevin. Kasih tahu rahasia ya, mantan pacar Kevin itu mati di tangan Kevin sendiri cuma 3 atau 4 hari yang lalu. Gila, nggak nyangka dia dapat pengganti secepet ini. Gua ketawa, keras terus jalan ke arah Orion di grup gua. Regina mematung, natap Kevin nggak percaya. Kevin panik terus ngejelasin, Regina, aku nggak mau kok. Arthur pakai nyawa seluruh keluarga Chloe buat maksa dia bunuh orang tua gue. Gue nggak punya pilihan selain ngelawan. Sumpah, gue nggak mau habisi nyawa dia. Mata Regina berkaca-kaca penuh rasa bersalah. Kevin, maafin aku. Harusnya aku nggak raguin kamu. Mahasiswa lain mulai maki-maki. Arthur harus mati. Keluarga Quinn itu kanker buat dunia ini. Dengar sorakan massa. Kevin diam-diam seneng. Asal dia bisa masuk ke alam rahasia itu dan ngumpulin mereka, mereka pasti bakal keroyok gua. Dia natap punggung gua tajam banget. Arthur, ajal lu bentar lagi. Di sisi lain, Gwen ngeliat tatapan penuh kebencian Kevin dan langsung dapet rencana. Mungkin gue bisa manfaatin Kevin buat nyingkirin Arthur. Bikin keluarga Quinn fokus ke Kevin, terus keluarga Zhang bisa ambil kesempatan buat nyerang. Matanya berkilat pas dia ngitung semua kemungkinan. Tiba-tiba, suara raungan keras bergema. Semua orang nengok ke atas. Ngelihat pria raksasa berbaju zirah emas melayang di langit. Itu Kingston Vio, Jenderal Suci yang jaga Kyoto. Dia ngomong dengan wibawa mutlak. Siapapun yang masuk ke alam ini bakal dapet token. Token ini bakal nyatet jumlah monster yang kalian bunuh buat ngitung poin. 30 besar bakal lanjut ke turnamen elit global. Dia jeda sebentar, terus nambahin aturan yang bikin merinding. Terakhir, poin gak cuma dari monster. Kalian bisa rampas token peserta lain. Ngerampok itu diizinin. Aturan terakhir ini jelas banget undangan buat Battle Royale. Gue nyeringai, gue suka permainan ini. Kompetisi artinya bakal ada korban. Adil banget, gue ngelihat ke arah siswa-siswa yang udah kegirangan. Buat gue mereka bukan lawan. Mereka cuman poin pengalaman jalanan yang nunggu buat dipanen. Kingston ngelempar token ke udara, ngalirin energi gede banget ke dalamnya. Cahaya putih menyilaukan muncul bareng rasa melayang. Gue diteleportasi ke dalam alam rahasia. Begitu napak, gue langsung lari kenceng ke koordinat tempat naga bayangan itu jatuh. Gue nggak boleh biarin Kevin dapetin bola naga darah sejati itu. Baru lari nggak sampai 1 kilometer, gue ketemu serigala setinggi 2 meter yang badannya ketutup sisik hitam. Gue mendengus sambil ngangkat tangan. Telapak tangan merah selebar 10 meter muncul terus ngebanting serigala itu. Boom! Serigala itu gepeng ke tanah, berubah jadi tumpukan daging hancur. Gue ngecek jam tangan pintar gue. Poin gue nambah 2. Gue lanjut lari. Beberapa kali habis itu gue ketemu belasan monster, tapi semuanya gue habisin sekali serang. Setelah 20 menit lari, gue denger raungan monster sama teriakan manusia di depan. Ada perkelahian. Gue buru-buru nyamperin dan ngeliat kera bersisik hitam setinggi 5 sampai 6 meter lagi lawan 4 atau 5 siswa. Awalnya gue mau cuek aja, tapi gue ngeliat sesuatu di belakang kera itu. Pohon kecil setinggi 3 meter dengan daun yang warnanya kayak giok premium. Bergantung di sana ada 3 buah merah yang nyala. Buah darah naga, spesialisasi dari alam naga bayangan. Fungsinya buat nguatin tubuh, kalau digabung sama bola naga, itu bahkan bisa ngerubah tubuh manusia jadi naga bayangan. Mata gue berbinar. Gue ngangkat tangan. Telapak iblis langit agung. Telapak tangan merah selebar 10 meter muncul tepat di atas Kera sama para siswa itu. Mereka ngelihat ke atas, muka mereka langsung pucat pasi. Waduh, itu jurus telapak iblis langit dari keluarga Quinn. Lari! Mereka kocar-kacir, langsung kabur dari radius ledakan. Cuma kera itu yang mematung, meraung ke arah telapak tangan merah. Bukannya nggak mau lari, tapi dia udah terkunci sama skill gua. Lagian, kalau dia lari, buahnya bakal hilang. Gua mendengus terus neken tangan gua ke bawah. Boom! Kawah sedalam 2 meter tercipta. Kera yang tadinya buas sekarang gepeng jadi pencek. Tulang-tulangnya remuk, bikin poin HP-nya bocor kemana-mana. Gua nyamperin, ngecek poin, terus langsung menuju ke arah buah darah naga. Tapi salah satu siswa nyeletuk. Woi, kita yang nemuin buah itu duluan. Lo harus sisain 2 buat kita. Gue nengok sambil ketawa dingin. Sisain 2 buat kalian? Gimana kalau gue kasih 2 tamparan di muka kalian aja? Sebelum mereka sempat bereaksi, gue ngayunin tangan, nembakin ledakan ke arah mereka. Gue ngelihat mayat mereka yang baru aja tercipta di tanah dengan dingin. Terus jalan ke arah pohon. Ngeluarin 3 kotak giok dari cincin spasial gue buat nyimpen buah-buah itu. Habis itu, gue lanjut lari ke arah tempat istirahat naga bayangan. Setengah jam kemudian, gue denger raungan yang bunyinya kayak naga asli. Pas nengok,
Gue ngeliat naga hitam yang mirip naga barat lagi terbang di bawah sinar matahari, sisik metaliknya berkilau. Gue seneng banget naga ini punya garis keturunan murni dan kekuatan tempur yang gila. Lagian, dia bisa terbang bakal jadi tunggangan yang keren banget. Tapi detik berikutnya, sinar tombak emas yang menyilaukan melesat ke langit, nembus naga itu. Dia meraung kesakitan terus, jatuh kayak meteor. Gue lari lebih deket dan ngelihat belasan siswa ngumpul. Beberapa ada yang familiar, salah satunya Orion, tapi dia lagi dibully sama grup itu. Gue ngenalin dua pemimpinnya. Satu lagi Kylie Kyo, nona tertua dari keluarga G, cewek yang pinter banget. Di cerita aslinya, Kevin kepincut sama kecantikan dan auranya. Terus mau masukin dia ke haremnya. Tapi Kylie nolak pesona protagonis itu. Dan gak mau tunduk. Pas Kevin sama keluarga Jen kerja sama buat ngelawan keluarga Queen, dia malah ngejaga keluarga G buat gak ikutan. Terus manfaatin kekacauan itu buat perluas kekuasaannya sendiri. Kalau Kevin gak berhasil naik ke tingkat Kaisar Jenderal nanti, dia sama keluarga Jang mungkin gak bakal bisa nindas Kylie. Berdiri di samping Kylie ada cowok tinggi yang megang tombak emas. Chat Nothing, pewaris keluarga Wu, keluarga Jenderal Suci yang aliansi sama keluarga Jang. Ngelihat Kylie sama keluarga Wu barengan artinya mereka udah bikin aliansi. Chat natap Orion dingin banget. Orion, jangan paksa gue buat nyerang lo. Pergi sana. Orion mendengus. Gua juga ikut bantu ngalahin naga hitam itu. Kenapa gua harus pergi? Chat nyeringai. Kenapa? Karena lo cuma anjing peliharanya Arthur. Lo nggak pantas berdiri sama kita. Siswa di belakang Chat ikutan teriak marah. Anjing Arthur, keluar atau kita hajar lo. Muka Orion jadi gelap. Chat, jaga mulut lo. Kalau lo emang jagoan, bilang gitu langsung di depan Tuan Muda Arthur. Chat ketawa sombong. Arthur, gak usah sebut dia aja nggak di sini. Bahkan kalau dia ada, gue bakal gebukin dia kayak anjing liar. Dia cuma level 4 kelas menengah. Kalau bukan karena keluarga Queen yang dukung dia udah dihapus dari dunia ini berkali-kali. Masa bersorak. Iya, tanpa keluarga Queen, dia bukan siapa-siapa. Ayo habisi dia. Ini alam rahasia, nggak bakal ada yang tahu. Dengar sorakan mereka, Chat ngerasa kayak dewa. Dengar itu Orion, lihat seberapa besar dunia ini benci sama Arthur dan keluarga Queen. Gue keluar dari balik bayangan. Suara gue penuh dengan niat membunuh yang dingin. Oh ya? Segitunya ya? Dengar suara gue, Orion nengok, akting seolah dia dizalimi banget. Tuan Muda Arthur, Anda datang. Mereka ngeroyok saya dan menghina Anda. Lo harus balas dendam buat gue. Gue nyamperin dia. Udah, berhenti cengeng, berdiri di belakang gue, dan lihat gimana cara gue bikin perhitungan buat lo. Gue natap Chat dengan tatapan dingin. Lu baru aja bilang, kalaupun gue ada di sini, lu bakal berani ngehina gue di depan muka gue sendiri. Chat agak panik, tapi tetap sok jago. Ya, gue emang ngomong gitu. Emang lu mau apa? Lu pikir lu bisa ngalahin gue? Lu cuma level 4 menengah. Tanpa keluarga lu udah mati ratusan kali. Para siswa di belakangnya makin manas-manasin. Tanpa keluarganya, dari mana dia dapat kesombongan itu? Habisin dia. Nggak bakal ada yang tahu, gue nggak gentar sedikit pun. Gue ngomong dengan nada yang super tenang. Serius? Coba serang kalau berani. Kita lihat apa kemarahan lu beneran bisa ngapus gue dari dunia ini. Chat ngebeku, terus ketawa lepas. Bagus Arthur, kalau lu mau mati, jangan salahin gue. Dia ngerungking, terus nusukin tombak emasnya ke depan. Kerumunan penonton heboh, ngiranya Chat bakal ngalahin gue dalam sekali serang. Cuma Kylie yang dia mematung, mukanya serius banget. Dia ngerasa ada yang salah banget sama gue. Gue cuma level 4 menengah. Biarpun bakat gue luar biasa, Chat itu bukan lawan yang remeh. Jadi dari mana datangnya rasa percaya diri gue yang segede ini? Ngadepin tombak Chat, gue angkat pedang jiwa darah dan nangkis serangannya dengan enteng. Terus gue bales dengan tebasan langsung ke arah kepalanya. Chat meraung, narik tombaknya buat nahan. Tapi pas senjata kita beradu, kekuatan yang dahsyat banget ngalir lewat gagang tombaknya, bikin lengannya mati rasa. Dia sempoyongan mundur beberapa langkah. Pas lihat gue yang lebih unggul, Orion langsung teriak semangat. Tuan Muda Arthur emang gak terkalahkan. Muka Kylie pucat pasi. Ketakutan terbesarnya jadi kenyataan. Gue bener-bener pede sama kekuatan gue. Malu banget di depan Kylie, Chat meraung murka. Dasar bangsat, lu mati hari ini. Dia meledak dalam cahaya emas yang menyilaukan. Nusukin cahaya tombak yang ngeri banget ke arah gue. Serangan surga, gue mendengus. Namanya aja yang keren. Kita lihat apa itu beneran ampuh. Gue angkat pedang jiwa darah gue. Pedang iblis 9 surga. Jurus keempat. Aura naga merah, darah ngamuk dengan ganasnya. Nabrak serangan surganya dia. Duar. Aura pedang gue bener-bener ngancurin jurus pamungkasnya dan nebas langsung ke tubuhnya. Chat ketakutan setengah mati.
Baju Zira di tubuhnya memancarkan cahaya terang buat nahan serangan itu, tapi daya dorongnya tetap bikin dia terlempar jauh. Dia jatuh keras ke tanah, muntah darah. Dia natap gue dengan ketakutan yang luar biasa. Mustahil, kok bisa lu sekuat ini? Gue natap dia dari atas dengan dingin. Kekuatan nggak bikin orang jadi bego. Cuma orang bego yang sok merasa kuat. Gue angkat pedang gue, siap buat eksekusi. Muka cat putih pucat kayak kertas. Zirah dia mungkin bisa nahan kerusakan luar. Tapi dengan gaya bertarung gua, gelombang kejut kinetiknya bakal ngancurin organ dalam dia. Bikin dia tamat selamanya. Dia teriak, "Arthur, lu nggak bisa habisin gue." Kakek gue itu Chet yang tak terkalahkan. Panglima Suci Wu. Gua ketawa dingin, Chet yang tak terkalahkan. Suruh kakek lu cari kakek gua, biar tahu siapa yang beneran gak terkalahkan. Gue teriak, ngayunin pedang jiwa darah ke bawah. Tapi pas sebelum pedangnya kena, Kylie teriak, "Berhenti!" Dia narik pedangnya dan nusukin ke aura pedang gua. Duar. Aura pedang dan aura pedang gua hancur barengan. Gua nengok ke Kylie, mata gua meluap dengan niat membunuh. "Kylie, lu berani ngalangin jalan gue?" Penaklukan kejam Arthur berlanjut di dalam alam rahasia. Saat dikonfrontasi sama Chet, pewaris sombong keluarga Wu, Arthur langsung melenyapkan dia tanpa pikir panjang. Menyadari kecerdasan dan nilai politik dari pewaris keluarga Gi, Kylie, Arthur memaksa dia buat tunduk, ngeklaim dia sebagai calon istri buat mecah belah keluarga saingan. Arthur kemudian secara sistematis melucuti Kevin, si anak takdir, dari keberuntungan plot armornya yang legendaris. Dia mencegat Kevin di Istana Naga Hitam, menaklukkan jiwa Raja Naga Hitam, dan mengambil bola naga serta darah naga yang harganya tak ternilai buat dirinya sendiri. Pas Kevin nyoba buat balas dendam bareng pacar barunya, Regina, Arthur dengan gampang ngehancurin pertahanan mereka dan membantai Regina tepat di depan mata Kevin, bikin si protagonis mentalnya hancur berantakan. Setelah nyerap bola naga sepenuhnya, Arthur ngebuka wujud drakoniannya yang mengerikan dan kekuatan suci yang dikenal sebagai cahaya penghancur bencana. Buat nunjukin dominasi mutlak, dia pakai sinar kiamat ini buat nguapin gunung, bikin para siswa yang selamat ketakutan, setengah mati, dan terpaksa nyerahin poin turnamen mereka. Pas keluar dari alam rahasia, Panglima Sam Kingston nyoba nangkep Arthur atas pembantaian para siswa. Tapi, kakek Quinn turun tangan, nunjukin kekuatan mengerikan dari seorang dewa bela diri. Kakek secara brutal melumpuhkan Kingston, ngancurin anggota tubuhnya dan menggantungnya di gerbang kediaman Quinn sebagai peringatan berdarah buat seluruh dunia. Kejatuhan terakhir, Kevin dipicu sama adiknya sendiri, Lily. Udah dicuci otaknya sama pelayan Arthur, Lily dengan ganas nyerang Kevin, nyalahin dia atas kematian orang tua mereka. Dalam kekacauan itu, Gwen nyoba bantu Kevin, tapi serangan mereka malah nggak sengaja bunuh Lily. Arthur manfaatin kesempatan itu buat nyerang. Dia motong lengan Gwen sebagai hukuman atas keterlibatannya sebelum akhirnya fokus total ke Kevin. Kehilangan plot armornya, orang yang dicintai mati karena perbuatannya sendiri atau karena Arthur. Kevin akhirnya memohon buat nyawa, Arthur nggak kasih ampun. Ngeluarin cahaya penghancur bencana buat ngehapus Kevin dari keberadaan. Dengan pemeran utama pria yang asli udah mati, Arthur ngasih kakek Quinn teknik Kaisar Panglima yang lengkap dan pil pemecah dewa. Didukung sama barang-barang suci ini, kakek Quinn mulai ngeliat keluar negara W, ngerancang rencana buat dominasi global. Sementara itu, sistem ngasih tahu Arthur kalau Kevin itu cuma satu dari banyak anak takdir yang kesebar di seluruh dunia. Berbekal info ini, Arthur pergi ke turnamen Universitas Elit Global bareng ayahnya. Yang diam-diam adalah setengah dewa bela diri. Siap buat ngadepin para pesaing asing yang sombong. Turnamen Universitas Elit Global langsung berubah jadi pembantaian satu arah. Para elit asing yang sombong, yang awalnya ngeremehin negara W, harus berhadapan sama teror mutlak Arthur. Pas dia ngeluarin fisik penguasa tertinggi dan wujud drakoniannya, Arthur ngebantai tanpa ampun anak-anak takdir internasional, ngerampas kekayaan mereka yang gak terbatas buat jadi bahan bakar pertumbuhan sistemnya sendiri. Balik ke negara Hua, kakek Quinn sukses nyerna pil pemecah dewa dan teknik iblis surgawi 9 revolusi, sukses naik ke alam Kaisar Panglima yang legendaris. Dengan kekuatan barunya yang bisa ngancurin dunia, kakek Quinn langsung mimpin serangan ke keluarga Zhong yang saingan, ngapus mereka dari peta dan netapin keluarga Quinn sebagai penguasa mutlak negara itu. Arthur balik dari turnamen global sebagai penakluk yang gak pernah kalah. Dia resmi nikahin Kylie, terus nyaplok semua aset keluarga G ke dalam Queen Empire. Setelah semua karakter utama yang sok penting di seluruh dunia sukses dibabat habis dan kekuatan plot armor mereka diserap, Arthur benar-benar berdiri di puncak rantai makanan.
Udah nggak ada lagi pahlawan yang berani cari gara-gara sama dia. Seluruh dunia sekarang kudu sujud di bawah kekuasaan dinasti Queen, dan Arthur pun resmi jadi villain paling abadi yang nggak bakal bisa dikalahin.